Oke. Kenapa buka kita? Oh, oke. Oke, langsung kita mulai aja. Siap. Tony, kenalin, ini namanya Tony, usianya nggak beda jauh sama gue, tapi tampang jauh lebih muda gue. Tuh, hampir meleset. Oke. Tony, sebelumnya lu kayaknya lu sertifikatnya tuh banyak banget. Lu tuh banyak belajar apa aja sih emangnya? Jadi pada saat orang nanya gue, Ton lu main apa sekarang? Gue selalu bilang gue mainin orang, gitu ya. Gue mainin orang. Kenapa? Karena manusia memang dikontrol oleh pikirannya. Jadi semua yang berhubungan dengan ilmu pikiran itu gue sedot. Ya, jadi mulai dari hipnosis, NLP, energy healing, multidimensional healing, grafologi, tarot, feng shui, life code, itu yang mungkin umumnya orang tahu. Dan itu ada sertifikatnya semua? Semua certified, jadi pada prinsipnya akan banyak topik yang menarik yang teman-teman bisa pelajari dan bisa sedot nantinya sih. Nah, yang gue pengen tahu adalah banyak yang waktu itu kan sempat gue posting ya, video cuplikan lo lagi ngebacain tulisan tangan teman gue. Terus ada yang komen, kok ini kok kayak mistis-mistis begini, kok zaman sekarang masih percaya sih kayak hal-hal halusinasi kayak gini. Terus ada yang komen juga, Cici kan orangnya logika ya, kok bisa sih percaya-percaya beginian? Nah, coba bisa lo jelasin nggak? Ya, jadi gue selalu bilang, kalau tulisan tangan nggak ada kaitannya sama sifat atau karakter seseorang, harusnya tulisan tangan kita sama semua. Benar. Harusnya, karena pada saat kita kecil, kita diajarin di satu sekolah yang sama dengan guru, dengan metode penulisan yang sama. Iya. Diajar tulis L itu begini, A itu begini, M itu begini. Nah, kalau tulisan tangan nggak ada kaitannya sama psikologi seseorang, harusnya hari ini tulisan tangan kita semua sama. Faktanya enggak. Ya, orang yang tumbuh di background keluarga yang keras, biasanya tulisan tangannya, memang awalnya kita nuliskan sama, karena diajarin huruf sambung. Iya. Awalnya. Nah, tapi karena dia tumbuh di background yang keras, nanti otomatis tulisan tangannya akan jadi tajam, akan jadi meruncing. Oke, nah sebaliknya kalau kita tumbuh di keluarga yang katakanlah nice, healthy background lah, kurang lebih gitu. Nah, nanti tulisan tangan kita akan cenderung membulat. Dan sebaliknya kalau kita tumbuh di lingkungan atau pergaulan yang seperti banyak peraturan sana sini, banyak yang harus ditaati, banyak yang harus ditepati. Nah, nanti tulisan tangan kita akan jadi kotak-kotak. Nah, jadi yes, tulisan tangan kita ada pengaruh terhadap apa yang kita alami di dalam. Oke. Boleh nggak kita sekarang mulai ngebaca salah satu tulisan tangan staff gua? Oke. Jadi gua nggak usah mention ini tulisan tangan siapa. Jadi dia kerja di tempat gua cukup lama. Kita coba baca ya. Menurut lo karakternya kayak gimana nih? Ini buat intro dulu nih. Jadi buat kalian juga yang ingin dibaca tulisan tangannya dan terutama teman-teman Facebook gue bisa foto tulisan tangan kalian tapi kelihatan garis kertas atasnya ya biar kelihatan baseline-nya seperti HVS. apa. HVS ya, jangan garis-garis. Oke. Kita langsung aja. Nah, coba nih, silakan mouse di tangan Anda. Oke. Nah, jadi gini, pada saat kita nulis, sebenarnya otak kita memang nyuruh kita nulis kalimat yang sama. Contoh kalau teman-teman yang online hari ini, kalau saya tulis
kalau saya suruh tulis, katakanlah saya lagi minum kopi malam hari ini, semuanya pasti nulis kalimat yang sama karena otak memang memerintah kita untuk menulis seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita menggoreskan bentuk hurufnya, itu pikiran bawah sadar yang ngatur, Non. Ya, jadi biasanya orang yang katakanlah orang yang ekstrovert cenderung tulisan tangannya akan besar-besar, dan sebaliknya orang yang introvert tulisan tangannya akan kecil-kecil. Yes, mereka akan menulis kalimat yang sama, tapi karena kepribadiannya berbeda, tulisan tangannya jadi berbeda. Langsung aja ke TKP. Ya. Nah, kita lihat. Bentar, buat yang Instagramnya Tony, tolong masuk ke YouTube-nya Kristinali. Kita lagi live buat bisa melihat contohnya seperti apa tulisan tangannya ya. Ya. Alright. Nah, jadi perhatikan, orang yang katakanlah sensitif gitu ya, sensitif gitu kan, ada orang yang nggak boleh dikomentarin soal penampilannya sedikit, langsung dia asem gitu kalau itu kurang baik. Ya, tapi kalau itu bagus ya tentu dia seneng banget. Nah, kira-kira kalau kita bisa deteksi ini orang sensi atau enggak sih, kan itu banget karena kita jadi bisa tahu sama orang ini harus ngomong yang nice aja, nggak boleh terlalu komentari penampilannya gitu ya. Padahal sering celah-celah orang ini loh. Dan itu kita lihat huruf D-nya. Nah, perhatikan di sini D-nya ini gendut, ada balonnya. Nah, pada saat kita nulis D itu kan harusnya tangke aja. Nah, tapi orang yang sensitif terhadap criticism, orang yang sensitif terhadap masukan yang mungkin khususnya berhubungan dengan penampilan, kalau dia kurang bisa terima kritikan tentang penampilannya dia, biasa gelembung D-nya akan besar. Nah, semakin besar gelembung D-nya, semakin sensitif orang itu. Nah, pernah nggak lu ketemu orang gini, nggak gini, kan ada orang yang pada saat dia bete, dia tuh bisa sembunyiin mukanya. Jadi kita nggak bisa tahu kalau dia lagi bete. Nah, tapi sebaliknya, ada orang yang kalau dia bete, kelihatan banget di mukanya, di ekspresi wajahnya. Dan biasanya orang yang D-nya gelembung, dia akan agak kesulitan buat menyembunyikan apa yang dia rasa. Ini gila D-nya gelembung banget. Yes. Berarti kalau ini obvious banget, ini D-nya tuh gendut misalnya gitu ya. Orang ini kalau bete, tapi dia akan kasih lihat ya. Akan kelihatan. Akan kelihatan. Kan ada orang yang pintar suppress emosinya. Tapi untuk orang yang D-nya besar, biasanya kalau contoh nih kita lagi kumpul, terus kita ngomong sesuatu yang mungkin kurang disukai sama orang tersebut, dia langsung kelihatan ekspresi mukanya. Langsung kelihatan gitu loh. Itu cuma terbatas huruf D atau ada lagi B atau apa gitu? Umumnya D sama T. Tapi karena contoh tulisannya yang paling obvious pada saat saya lihat D-nya gelembung, ya berarti kita langsung pelajari D yang gelembung. Nah, orang yang nggak sensi terhadap kritikan, D-nya itu nggak ada balonnya. Ya, nah jadi teman-teman, buat kalian yang punya pasangan yang D-nya ada balon, yuk agak lebih hati-hati pada saat kita komentarin orang ini. Ya, lebih mengemas kata-katanya supaya menjadi lebih baik. Itu. Nah, itu tentang D. Dan ingat, tadi saya katakan, karena kita tumbuh di background yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, otomatis karakter kita beda. Dan karena itu, makanya bentuk tulisan tangan kita beda-beda. Dan ingat, otak memang memerintahkan kita apa yang harus ditulis, tapi bagaimana kita menulisnya, itu pikiran bawah sadar yang gerakin tangan kita. Ya, baik. Kita lihat lagi ya. Dan kita lihat, kita lihat huruf I nih. Kita lihat huruf I. Kita lihat huruf T deh. Nah, perhatikan huruf T itu kan ada palang ya. Pada saat kita nulis huruf T, itu ada palangnya. Tanda minusnya, ya, palangnya. Nah, pada saat kita melihat huruf T seseorang, dan palangnya itu menghadap ke atas seperti ini, ya, perhatikan, ini huruf T-nya nanjak ke atas ya. Nah, kita bisa katakan orang ini kreatif. Gitu. T. Ya. T-nya miring ke atas. Palangnya. Bukan tangkainya, tapi palangnya. Ya, alright. Kita lihat lagi. Tulisan tangannya nanjak ke atas sepertinya. Kita lihat, tulisan tangannya nanjak ke atas. Nah, ini yang kita sebut sebagai baseline ya, teman-teman ya. Jadi pada saat kita lihat tulisan tangan seseorang, dan kalau kita ambil sebuah gambar garis bayangan, itu biasanya kita bisa telusuri ada sebuah garis di kalimat yang dia tulis. Nah, kalau kalimat tersebut ternyata arahnya naik ke atas, kita bisa katakan bahwa orang ini lagi semangat banget nih, lagi antusias. Gitu ya. Jadi orang ini, orang yang lagi semangat, orang yang lagi antusias, orang yang lagi on fire, dan dia orang yang kreatif, karena kita tadi udah belajar huruf T-nya sedikit, dan tentunya orang ini ada lampu merahnya, yaitu dia sensitif terhadap kritikan. Jadi jangan terlalu banyak mengkritik orang ini. Kalaupun mau memberikan masukan, yuk dikemas bahasanya supaya lebih nice, dan dia akan bisa lebih baik menerima semuanya.
Gitu. Oke. Terus apa lagi? Yang positif-positif dulu deh. Yang positif lagi, kita lihat. Karena huruf, kita lihat ya. Nah, kapanpun kita melihat baseline, tadi kita udah bahas baseline, lalu kita juga udah bahas huruf, kita lihat huruf I. Huruf I-nya itu ada titik ya guys. Jadi pada saat kita lihat, di tulisan tangan ini, I-nya ada titik, ada titik, ada titik. Nah, dalam keseluruhan tulisan, kalau kita melihat ternyata sebagian besar tulisan huruf I-nya ada titik, kita bisa katakan orang ini punya daya ingat yang bagus, daya konsentrasi yang baik, tingkat ketelitian yang cukup. Masa sih kayaknya dia nggak teliti-teliti banget ya? Nah, kalau dia nggak teliti, kita lihat. Jadi pada saat dia nulis setengah halaman, kita lihat berapa banyak titik yang huruf I yang nggak ada titiknya. Dan berapa banyak yang ada titiknya. Jadi kalau perbandingannya 50-50, memang orang ini jadi kadang teliti, kadang nggak, tergantung dia di bidang apa. Tapi kalau hampir di semua tulisannya itu ada titik, kita bisa bilang bahwa orang ini teliti nih. Orang ini daya ingatnya bagus nih, gitu. Yuk kita balik lagi ke diri lo. Nah sekarang gue pengen nanya. Jadi kan sebenarnya apakah karakter tulisan tangan itu bisa, tulisan tangan itu bisa nggak sih berubah-berubah? Terus kan kemarin juga ada yang komen ya, kalau misalnya gue manipulasi tulisan tangan gue gimana? Nah karena tulisan tangan adalah ekspresi dari pikiran bawah sadar, berarti bisa nggak kita memanipulasi tulisan? Jawabannya bisa kalau untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau kita terus memanipulasi tulisan kita, contoh, tulisan tangan kita harusnya miring ke kiri, tapi kita paksa ke kanan. Nah, itu kan berarti dimanipulasi. Iya. Nah, kalau dalam waktu yang panjang, itu biasa pegel, non. Jadi kayak kram, tangannya nanti kram. Karena pikiran bawah sadar akan menahan. Pikiran bawah sadar akan bilang, loh, kok tulisannya miring ke kanan? Kamu kan bukan seperti ini orangnya. Gitu. Makanya di dalam ilmu tulisan ada yang namanya terapi tulisan. Ya, terapi tulisan adalah sebuah terapi yang dimana kita merubah beberapa bentuk huruf secara sadar dan kita lakukan secara rutin selama beberapa minggu. Dan tentu dalam prosesnya nggak gampang. Contoh, orang yang pelupa biasanya huruf I-nya nggak ada titik. Nah, sebenarnya untuk dia mau belajar lebih teliti, memiliki daya ingat yang lebih bagus, dia cukup tambahin titik sebenarnya. Tapi mesti dibiasain tuh. Iya, tapi kan dasarnya dia enggak teliti, bawah sadar akan nahan setiap kali kita nulis huruf I pengen ditaruh titik, emang bisa. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, nanti tangannya seperti ada yang nahan. Dan orang bilang, kok tangan gua ada yang megang ya? Padahal pikiran bawah sadarnya yang nahan, karena itu bukan dia. Dan remember guys, tulisan tangan adalah ekspresi pikiran bawah sadar, dan ada banyak cara untuk merubah pikiran bawah sadar, salah satunya memang dengan merubah tulisan. Sekarang lu penasaran kan, gue dari tadi udah nulis-nulisnya tulisan tangan gue. Kira-kira bisa dibaca? Bisa. Sekarang, tapi lu ngomongnya bagus-bagus aja ya? Bagus, pasti bagus. Jadi kita langsung aja ngelihat tulisan tangan gue yang barusan gue tulis. Coba Ton. Nah, secara singkat kita langsung bisa lihat baseline-nya naik. Ya, baseline itu berarti garis bayangan di kalimat tersebut ya, di kalimat yang ditulis. Nah, kalau kita tarik garis, ini kan sepertinya naik ke atas. Gila, padahal tulisan tangan gue jelek banget ya, Ton. Lu masih bisa baca ya? Ya, kita bicara baseline. Kita nggak baca tulisannya. Kita nggak baca isi kontennya. Yang kita lihat adalah goresannya dan bentuk penulisannya. Jadi yang paling obvious pada saat lihat tulisan Christina Lee, tentu baseline-nya nanjak. Berarti orangnya semangat, orangnya antusias, orangnya optimis. Nah, tentu karena hari ini kan topiknya adalah 7 jenis tulisan yang menentukan orang bisa sukses atau enggak. Dan teman-teman pasti sepakat dong, kalau orang mau sukses, mau berhasil, mau lebih cepat pencapaiannya harus semangat. Betul. Energi jiwanya harus di-charge dulu, harus full tank. Dan itu dilihat dari baseline-nya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini kalau kalian menulis, lalu kemudian kalian lihat tulisan tangan gue kok turun bener. Nah, berarti lagi tekor baterai jiwanya. Jadi nggak heran kalau teman-teman ngerasa, ih pantas aja gue mandek ya. Kerjain apa mandek, ditawarin apa kok seperti pesimis, nggak semangat kayak gitu. Alright ya, jadi baseline naik itu ciri-ciri orang sukses. Berarti gue ciri-ciri orang sukses. Yes. Dan gue harus nempel banyak kan sama lu. Alright. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat tulisan Christina ini cepat banget. Kenapa bisa dibilang cepat? Karena tulisan tangan sambung, tulisan tangannya sambung ya. Sambung dan tidak terlalu jelas. Sambung dan tidak terlalu jelas. Dan teman-teman harus ngerti, dibutuhkan kemampuan prosesor otak yang cepat untuk bisa menulis kalimat dengan cepat. Karena orang yang prosesornya kurang cepat, dia susah untuk menulis huruf sambung. Jadi artinya kemampuan proses berpikir orang yang menulis cetak sama menulis sambung, tentu kemampuan RAM-nya lebih cepat yang
sambung. Tentu kemampuan daya tangkap dia pada saat belajar sesuatu akan lebih cepat yang tulisan sambung. Aduh, gila. Nah, jadi kita lagi bicara Wes. seseorang yang daya tangkapnya cepat nih. Wes. Nah, daya tangkap cepat berarti bisa nggak dipahami sebagai seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar? Tentu jawabannya bisa. Tentu jawabannya bisa. Ya, karena untuk menulis sambung dan masih terbaca meskipun ada beberapa yang kurang jelas, itu dibutuhkan kemampuan proses berpikir yang cepat. Tapi bukan berarti yang tulisan cetak itu lemot, bukan ya. Hanya saja fungsi hidupnya beda. Fungsi peran kehidupannya berbeda ya, itu. Karena banyak orang bilang gini, Non, wah berarti tulisan tangan gua harus gua sambungin dong. Sebenarnya enggak. Karena bagus atau jeleknya kehidupan seseorang itu kan tergantung peran dia di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Karena orang paling pintar sekalipun, dia akan jelek kalau tidak berada di posisi yang menuntut sesuatu yang menjadi kelebihannya dia. Iya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi seorang Christina adalah seseorang yang berpikir cepat, memproses informasi secara cepat, daya tangkapnya cepat, making decision-nya cepat. Ya, kenapa bisa bilang seperti itu? Karena huruf sambung dan cepat. Alright. Kita belajar 2 ya. Nah, yang ketiga, wah ternyata guys, D-nya ya, D-nya ada gelembung nih ya, ada. Itu D, itu H. Ini H ya, oke, ini H, oke, right. Oke, sebentar ya, karena ini langsung ditodong guys ya, jadi nggak disiapin. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, perhatikan huruf L-nya ini tinggi, ya, ini apa sih? Lebih, oke. Banyak nggak bisa baca. Nah, ini lebih. Nah, L-nya itu lebih tinggi dari huruf vokalnya, A, E, I, O, E, O-nya. Iya. Ya, nah jadi di dalam ilmu tulisan kita mengenal ada yang disebut sebagai zona tengah. Zona tengah itu berarti huruf A, E, I, O, U, M sama M. Ada yang disebut sebagai zona atas. Zona atas tuh huruf-huruf seperti L, seperti H. H sama L kan seharusnya memang ditulis di atas huruf vokal. Jadi kapanpun kita melihat tulisan tangan orang yang huruf H-nya ini tinggi, L-nya tinggi, T-nya tinggi, terus apa lagi? Interview, T-nya tinggi. Ya basically sih itu yang bisa kelihatan ya. Ya oke ya. Jadi huruf-huruf yang seharusnya tinggi memang digores secara tinggi. Kita bisa katakan orang ini senang belajar, senang hal spiritual, senang membuat planning. Oh, senang hal spiritual ya? Senang hal spiritual. Ya, jadi kapanpun kita melihat orang, kan gini, bentuk tulisan tangan orang beda-beda, tapi ada yang pas kita lihat kok banyak apa ya? Huruf atasnya tuh banyak. Ya, huruf tingginya. Ya, jadi kapanpun kita lihat orang yang huruf tingginya itu banyak, kita bisa katakan orang ini pintar karena dia senang belajar dan dia senang planning dan senang hal spiritual biasanya. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai orang sukses, banyak mikir, banyak planning, kalau eksekusinya kurang kan sama aja bohong ya. Dan itu iya, jadi untuk melihat apakah orang ini cuma bisa planning doang, cuma pintar bikin planning doang, cuma pintar belajar secara akademis doang, atau dia bisa implementasikan apa yang dia pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bisa menjawab itu kita harus lihat huruf G-nya, huruf yang goresan ke bawahnya. Karena huruf kan tadi saya bilang ada zona atas, zona tengah, zona bawah. Zona bawah itu berarti kita bicara huruf Y, huruf G, karena ada loh, Neng, orang tulis Tangerang, T itu kan harusnya tinggi. Tapi sama dia ditulis pendek sama tinggi dengan huruf A, E, I, U, E, O. Huruf T-nya? Iya, huruf T-nya. Terus? Dan Tangerang itu kan ada G. Dan ada orang yang menulis huruf G-nya itu nggak ditarik ke bawah, tapi pendek aja tangkanya. Iya, tahu. Jadi sama dengan huruf A, E, I, U, E, O-nya juga. Oke, nah jadi pada saat kita bicara apakah orang ini bisa action oriented atau enggak, kita lihat apakah huruf Y dan G-nya itu ditarik ke bawah atau enggak. Berarti gue action oriented nggak? Kalau iya, berarti kita bisa bilang, oh Christina ini balance loh orangnya, dia senang belajar karena zona atasnya juga jelas, huruf L-nya jelas, huruf T dan K-nya juga jelas. Dan kita bisa katakan, oke, dia senang belajar hal-hal baru, dia senang planning, dan apakah dia bisa praktek? Jawabannya ternyata iya. Perhatikan huruf P-nya. Huruf P-nya itu tangkinya lumayan panjang juga, J-nya juga panjang, G-nya panjang, Y-nya panjang. Ya, jadi kapanpun kita melihat orang yang kombinasi huruf zona atas dan zona bawahnya itu sama imbang, kita bisa katakan, oke, dia bisa planning, dia senang belajar, dan dia ternyata action oriented juga. Enggak cuma nyedot, tapi dia bisa praktek. Ya udah, negatifnya apa sekarang? Negatifnya, sebentar ya. Mati gua. Nah, negatifnya perhatikan. Huruf I. Nah, ya, huruf I, perhatikan di sini ada tulisan interview. I titiknya di sebelah mana? Jawabannya di sebelah kiri.
Ya itu kecepetan men nulisnya. Apapun alasannya, Iya. ingat pada saat kita nulis, pikiran bawah sadar yang menentukan bagaimana cara kita menulisnya. Tapi yang ini tuh, tulisan yang ini Gue belum jelasin, cuy. yang ini kiri kanan tuh. Oke. Gak mau kalah Ya, gitu gua. oke, ya. Nah, ya udah, gue langsung sharing tipsnya aja. Oke, udah. Oke, huruf I, kalau ada titiknya persis di atas tiang, berarti orang ini punya konsentrasi baik, daya fokusnya bagus, Wah. daya ingatnya bagus. Itu I kalau persis di atas tiang, Iya, titiknya. iya. Bagaimana, Ton? Gue ada temen yang dimana titik I-nya itu nggak titik, tapi bulat. Oh, bulat kalau Ya, titik di I-nya gambar bulat. bulat kan ada ya? Oke. Ada orang yang nulis huruf I, tapi dia bulat titiknya. Oke. Nah, berarti kapanpun kita melihat huruf I yang titiknya itu bulat, sebenarnya dia lagi nandain, gua ini kreatif loh. Oh. Oke, nah berarti oke. orang ini kreatif, orang ini pengen tampil beda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin dia tunjukin ke orang Itu banyak. kalau titiknya bulat. Itu titiknya bulat. Gua kagak, berarti gua gak kreatif dong. Iya, nanti ini kan lagi bahas huruf I, ya. Satu-satu biar nggak bingung, oke? Oke. Nah, jadi yang pertama, titik di atas tangkai berarti teliti. Kalau titiknya diganti bulat berarti menunjukkan orang ini senang tampil beda dan dia orang yang kreatif. Oke. Bagaimana kalau titiknya di sebelah kiri, Ton? Which is, lu ada nih beberapa di sebelah kiri. Beberapa, nggak Berapa? semua. Iya. Oke, nggak semua. Tapi beberapa I-nya di sebelah, titiknya sebelah kiri. Nah, kapanpun kita melihat huruf I yang titiknya sebelah kiri, itu menandakan seseorang yang suka nunda. Kan ada ya orang yang... Dikit, rata-rata di sebelah kanan tuh. Iya, kan dikit. Kan gue udah bilang dikit. Dikit tuh, balance Iya, dong. dikit. Nah, tapi teman-teman yang lagi nonton hari ini itu seperti apa, kita nggak tahu ya. Oke. Oke, in case kalau kalian memiliki huruf I yang titiknya sebelah kiri, itu menandakan kalian tuh orang yang last minute. Oke. Jadi kalau dikasih proyek masih seminggu, kalian berpikir masih seminggu cuy, nanti aja. Iya, Gitu ya. oke. Masih 3 hari, masih 2 hari, tiba-tiba, buset udah besok due date-nya ya. Jadi suka last minute. Nah itu, Oke, nah, oke. apakah itu bagus atau enggak? Lagi-lagi tergantung. Oke. Ya tergantung. Tapi tentu biasanya kalau mau lebih berhasil, mau lebih baik kehidupannya, yuk pastikan I memiliki titik yang memang di atas tiang dan bukan di sebelah kiri. Oke. Oke, karena itu menandakan kemampuan planningnya kita juga Nah, kan. ini lagi lihat lagi kan? Alright. Oke, kalau lihat lagi digedein lagi. Oke, digedein lagi. Kita Ya. lihat ya. Kita lihat huruf masih di I ya, masih di I. Kalau I titiknya di sebelah kanan berarti orangnya tergesa-gesa, terburu-buru, Ih, tidak bener sabaran. banget. Iya dong. Ya tergesa-gesa, nggak sabaran. Ditambah dengan bentuk tulisan yang nyambung dan cepat, itu menandakan seorang Christina itu orang yang nggak sabaran banget. Betul. Ya, jadi dia kalau pengen lakukan apa, dia pengen lakukan secara cepat. Kalau dia nuntut sesuatu dari staffnya pun, dia nuntut sesuatu itu dilakukan secara cepat. I want it right now gitu ya. Oke. Ya, dia cepat ya, Oke. gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena bentuk tulisan tangannya sambung secara cepat dan I-nya didukung titik sebelah kanan yang menandakan seorang Christina nggak sabaran orangnya. Ya. Artinya dia bisa lost temper dong kalau orang Oh tersebut betul. slow. Gemes gua. Iya, ya. Nah, kalau lost temper nanti kita lihat huruf T-nya. Ha-ha. Ya, karena pada saat kita belajar ilmu tulisan, yang kita lihat kombinasinya, baru kemudian kita bisa simpulkan orang ini seperti apa. Oke. Oke, nah itu. Right, jadi kita udah bahas tentang baseline tulisan yang memang nanjak ke atas, kita udah bahas huruf I yang memang ada saatnya di sebelah kiri, dan ada beberapa I yang titiknya sebelah kanan, dan kita lihat apa lagi, huruf T. Huruf T-nya juga digores secara tinggi, perhatikan pada saat dia nulis, mana sih, sini ya, Tony. Iya, iya. Oke, T, Tony. Enggak, lu Gua? nggak kliknya di sini. Ah, ke sini. Sini, pegang ini. Sini. Ya. Oke, nah, kapanpun kita melihat huruf T, perhatikan. Nah, sama ya seperti staff lu tadi, T lu itu ke atas nih, Neng. Iya. Ya, nah pada saat karena dia menggoreskan huruf T dengan palang miring ke atas, menandakan seorang Christina itu seorang yang kreatif. Dia bisa berpikir think out of the box, ya. Karena orang kreatif biasanya ya gitu, suka mikir sesuatu yang nggak kepikiran oleh orang pada umumnya. Ya, jadi itu dilihat dari mana huruf T yang palangnya miring naik ke atas. Oke, berarti sebenarnya jadi tulisan tangan untuk menunjukkan diri kreatif tuh bisa ngelihat dari banyak macam ya. Ada yang I-nya titiknya Kombinasi. dibuletin, ada yang T-nya tinggi gitu Yes. ya. Oke, oke, paham. Ya, jadi tadi kita belajar, oke, T yang palangnya itu miring ke atas berarti orang ini kreatif, bisa berpikir out of the box. Alternatif lainnya huruf I yang memang titiknya diganti bulatan. Oke. Oke. Huruf apa lagi kita lihat? Oh ya, tadi huruf zona atasnya juga kuat, huruf zona bawahnya kuat, berarti kemampuan berpikir, kemampuan belajar, kemampuan planning, kemampuan bikin perencanaan semuanya baik dan bisa eksekusi juga. Dan kita lihat apa lagi? Renggang-renggang. Renggang-renggang. Oh iya, oke boleh.
Nah, renggang-renggang guys ya. Jadi pada saat kita melihat tulisan tangan seseorang, kadang jarak antar katanya kan ada yang dempet, ada yang jauh. Iya. Nah, ya, jarak antar kata. Nah, pada saat kita melihat jarak antar kata yang agak jauh, ini menandakan seseorang yang sebenarnya dia nggak gampang blend sama orang. Dia coba jaga jarak. Oke, ini privacy gue. Oke, you di sana gitu ya. Betul. Itu jarak antar kata. Ya, jadi pada saat kita melihat orang yang jarak antar katanya jauh, kita bisa identifikasikan kalau orang ini mandiri dan orang ini nggak gampang percaya sama orang dan dia jaga jarak. Betul. Ya, dia jaga jarak. Nah, itu gambaran tentang orang yang menulis antar kata, spasi antar katanya itu jauh. Ini termasuk jauh ya? Ini termasuk renggang. Nah, lalu orang tanya, jauh itu dibandingkan apa jauh? Iya. Ya, jauh itu apa? Bandingkan dengan huruf M. Jadi kalau antar katanya kita coba selipin satu huruf M, kalau ternyata masih lebih, berarti kita katakan spasi antar katanya jauh. Gimana? Oke, pada saat orang menulis, kan jarak antar katanya beda-beda tuh. Iya. Spasi antar kata disebut jauh pada saat jarak spasi antar katanya itu melebihi satu huruf M-nya dia. Ini M gue gede, ini N ya? N. Iya, huruf M. Ya. M. Ya, contoh M lu kan segitu tuh. Iya. Ya, kalau huruf ini lu selipin di antar kata lu, dan masih ada sisa ke kata berikutnya, berarti kita katakan spasi antar katanya jauh. Iya, renggang-renggang. Ya, nah kalau renggang berarti kita katakan orang ini menjaga jarak atau tidak mudah percaya sama orang. Itu. Oke. Atau dia seorang yang mandiri. Oke. Ya, kurang lebih seperti atau dia menampilkan diri sebagai orang yang memang sepertinya susah dideketin. Enggak. Atau ingat ada kombinasi pada saat kita membaca tulisan. Oke. Ya, nah cuma paling nggak malam hari ini teman-teman udah belajar tentang spasi antar kata, itu menunjukkan tentang kemampuan seseorang dalam sharing sesuatu yang privacy kepada orang lain. Ada yang jaga jarak, ada yang memang demen sharing. Oke. Terus kalau misalnya tulisan ini kan kayak tulisan Y gue ada yang gue buletin, kalau J kagak, itu kenapa ya? Oke, karena ini singkat, gue nggak mau bahas ke sana, tapi nanti kita bahas di lain waktu. Aku gitu sih? Iya, nanti materinya kebanyakan, bro. Kagak seru Entah kebanyakan. Gue memanfaatin banget. Oke, ya. Kita nanti ya, selain sesi ini. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol lagi. Terus gue pengen tahu juga, sekarang kita mendingan langsung bahas aja ya. Yes. 7 tips dari lu atau misalnya ciri-ciri tulisan tangan apa sih yang bikin sukses? Oke. Atau mungkin cara melihat tanda tangan kali ya? Oke, jadi biasa gini, teman-teman pasti setuju kalau untuk sukses, untuk bisa berhasil harus pede. Iya, betul. Setuju ya? Iya. Harus pede. Artinya kalau orang yang punya self esteemnya kurang tinggi, ya dia susah karena ditawarin apa dia akan cenderung menolak. Pernah nggak sih ketemu orang yang gini? Bentar, ini mau dikasih lihat nggak? Kasih lihat boleh, sekarang. boleh, nggak apa-apa. Kasih lihat sekarang ya. Jadi ingat ciri-ciri pertama orang bisa sukses, bisa lebih cepat pencapaiannya kalau dia punya self esteem tinggi atau self confidence-nya tinggi. Oke. Nah, lalu orang tanya, contohnya seperti apa, Ton? Contohnya seperti gini. Gue kenal seorang teman, dia pintar bahasa Inggris, tapi karena self esteem-nya rendah, self confidence-nya rendah, jadi pada saat dia harus praktek untuk ngomong sama bule, dia nggak berani. Udah lu aja, Ton, lu aja. Nah, ini contoh orang yang memiliki skill, tapi karena dia PD-nya nggak tinggi, gambar dirinya nggak bagus, jadi dia selalu memandang dirinya, gue kayak nggak bisa, gue kayak nggak pantas, gue kayak nggak layak. Oke? Dan itu dilihat dari huruf T-nya. Dan sebaliknya gue ada satu temen, dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi PD-nya itu full tank. Jadi dia ketemu bule, bahasa Tarsan pun dia nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu gambaran tentang orang yang pede. Nah, pede atau tidak pede, kita lihat dari cara dia menulis huruf T. Jadi ini tips pertama, pastikan pada saat kalian menulis huruf T, itu stemnya atau tangkainya itu tinggi. Yes, berarti gue orang yang pede. Ya, T-nya tinggi. Harus. Pede sama nggak tahu malu tulisannya sama. Nggak tahu malu itu kenapa dia bisa nggak tahu malu? Karena dia merasa bisa, karena dia merasa yakin dia bisa. Kayaknya gue Ya, ada something di dalam diri dia yang gue bisa kok. Beda-beda Meskipun pas ketemu bule dia bahasanya bahasa begini gitu ya. Nah, tapi karena dia pede, orang pede akan cenderung bisa lebih mudah ada menerima peluang-peluang yang masuk atau untuk coba lagi pada saat dia alami kegagalan. Ya, jadi pastikan T kalian itu tinggi. Ton, T gue pendek bagaimana? Yuk tinggiin. Nah ingat huruf T ada 2 unsur. T itu ada unsur pertama itu stem itu yang garis bawahnya. Garis bawahnya mana sih? Yang ininya? Iya. Pada saat kita nulis huruf T kan pasti ada stemnya dulu. Iya. Huruf stemnya. Tangkainya. Nah pastikan itu tinggi. Nah yang kedua itu palangnya.
Palang ininya nih. Yes, palangnya. Nah, palangnya harus di atas huruf vokal A, E, I, U, E, O. Oh. Jadi kapanpun kalian melihat orang dengan tulisan T yang palangnya itu di bawah huruf vokal A, E, I, U, E, O. Contoh nih. Ini tulisannya clothes. Ini kan O-nya huruf vokal. Oke. T-nya ini sejajar. Palangnya itu sejajar. Kita bisa katakan orang ini sehat. Orang ini sehat. Oke. Iya, ya, jadi gambar dirinya oke, PD-nya oke, just nice. Nah, tapi akan ada orang di luaran sana yang T-nya itu pendek. Oke. Ya, dan kita nggak mau seperti itu karena orang sukses, dia punya gambar diri itu sehat, gambar dirinya baik, ya. Dan kita nggak bisa salahin si Tin, karena ada orang yang masa lalunya tuh seperti jelek banget, atau dia alami kegagalan, lepas kegagalan, atau mungkin orang sekitar dia tuh nge-label dia nggak bisa lah, nggak becus lah. Akhirnya muncul sebuah image bahwa, iya gue kayaknya emang nggak bisa. Nah, pada saat kalian mengaminkan atau mengiyakan itu, nanti otomatis muncul self-image yang baru bahwa gue memang nggak bisa. Nanti sebagai hasilnya huruf T-nya jadi pendek. Ya, jadi pastikan kalau T kalian pendek, palangnya itu rendah, yuk dinaikin ke atas. Dan pada saat kalian merubah huruf T itu, kalau di tengah perjalanan kemudian kalian merasa, kok gue pusing ya, kok gue migrain ya, kok gue kram ya, it's normal. Ya, karena pikiran bawah sadar ngelawan. Oke, berarti kan kalau kita lagi mau melawan pikiran bawah sadar ini sebenarnya melatih mental juga. Melatih, otomatis. Melatih mental itu lo mesti latihannya sehari berapa lembar? Oke, biasa 3 lembar ya. Jadi serius loh. Iya, ngarang apa aja boleh. Tapi kali ini karena ini namanya terapi, setiap huruf T harus ditinggiin dan harus palangnya harus dinaikin. Serius itu ngefek. Ngefek. Ya, jadi gini guys, kalau karena gue grandmaster hipnotis, biasanya gue jadi lihat gini, lihat mata saya gitu ya. Nah, biasanya banyak orang bilang begini, Ton, gue nggak pede, tolong dong bikin gue pede. Oke, tatap mata saya, tarik nafas, tidur sekarang. Nah, abis itu biasa gue kasih sugesti kan, pada saat nanti kamu buka mata di hitungan ketiga, kamu mendadak jadi lebih pede, menjadi nyaman dengan diri kamu, dan kamu akan merasa lebih daripada orang pada umumnya. Oke. Dan pada saat dia buka mata, tentu efeknya langsung seketika itu. Karena itu hipnosis, kita memasukkan program ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, tapi ada orang di luar sana, gue serem ditidur-tidurin seperti itu. Nah, ini cara yang lain yang kalian bisa lakukan dengan memprogram pikiran bawah sadar, yaitu dengan cara merubah tulisan. Oke. Ya, ingat, kalian menulis huruf T yang pendek itu karena memang ada tercipta sebuah program atau mental block di pikiran bawah sadar yang mengatakan bahwa emang lu nggak becus, emang lu nggak bisa. Oke, tunggu bentar. Berarti ketika kita lagi mau terapi nih, biar lebih percaya diri, nulis T-nya itu ditinggiin. Tangkai ini kan kayak gini kan. Terus yang palangnya ini mesti lebih tinggi dari huruf vokal. Yes. Terus juga lebih tinggi lah, dia tinggi. Kalau ketika kita lagi terapi, belajar, itu mendingan kita fokus ke satu huruf dulu. Oke. Atau sekalian I-nya juga mesti begini. Biasanya sih nggak usah terlalu banyak, paling utama-utama aja. Paling kan tinggal ketelitian sama PD aja sih biasanya. Dan biasanya huruf T sama huruf I pastikan ada titik. Latihan itu aja dulu ya guys. Dan nanti pastikan nanti sharing untuk ceritanya, karena banyak cerita yang lucu-lucu ya. Ada yang ada yang tiba-tiba mah lah, asam lambungnya naik lah, kram lah, migrain lah, gelisah lah, karena pikiran bawah sadar ngelawan. Ya, ini namanya terapi merubah program di pikiran bawah sadar, tapi dengan cara merubah tulisan tangan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bahas lagi. Ya, itu yang pertama ya. Jadi pastikan untuk bisa mencapai sukses, pastikan PD-nya bagus. Yang kedua, orang bisa lebih cepat mencapai keberhasilan kalau dia kreatif. Setuju dong? Setuju. Oke, nah itu dilihat dari huruf T yang palangnya naik ke atas. Jadi teman-teman, yuk latihan menulis huruf T tapi miringin ke atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, setuju gak orang yang sukses itu biasa semangat, on fire, positif orangnya. Dan itu dilihat dari baseline tulisan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di screen, nah di sini ada sedikit contoh tulisan. Nah, kalau tulisan tangan kalian itu ternyata turun ke bawah, itu menandakan baterai jiwanya tekor, lagi capek, lagi stres, lagi ada banyak beban pikiran nih. Ya, jadi energinya nggak maksimal. Yuk dinaikin. Ya, karena semua orang sukses, tulisan tangannya naik ke atas, dan tulisan yang naik ke atas menandakan seseorang yang punya daya vitalitas tinggi, lagi semangat, lagi on fire dan positif. Ya, ingat untuk mencapai apapun yang kita inginkan, kita perlu bensin, kita perlu baterai jiwa yang baik, dan itu dilihat dari baseline. Jadi teman-teman pastikan pada saat kalian latihan nulis, yuk dinaikin. Dinaikin, oke. Dinaikin, oke? Gitu. Ya, jadi buat kalian yang suka galau, nah orang yang suka galau tuh tulisan tangannya turun. Ya, udah pasti turun. Ya, jadi dia harus latihan dinaikin. Nanti pada saat dia naikin tulisannya, nanti akan ada perubahan mood, meskipun pada saat proses penulisannya pasti ada perlawanan dari pikiran bawah sadar, but hey, itu bagian prosesnya. Oke. Itu yang ketiga. Apalagi? Yang keempat, orang sukses itu rajin.
Betul. ulet, Oke. pantang menyerah, Yes. ngotot gitu ya. Jadi kalau ya dia berani coba lagi, pokoknya dia nggak kehilangan semangat sampai dia mencapai apa yang dia inginkan. Oke. Dan itu dilihat dari huruf T yang seperti bintang. Oke gitu. Iya. Yeah. Ada orang pada saat dia nulis huruf T itu seperti bintang ya. Nah, ingat kapanpun kalian mendeteksi ini di staff atau di anak kalian, nggak heran kalau dia orang ngotot. Ya, dia akan mau mencoba sesuatu sampai dia berhasil. Itu persistence. Itu gimana ya nulis huruf T kayak bintang? Ya, kalau lu enggak ya enggak gitu. Akan ada orang-orang yang seperti itu ya. Nah, ini orang yang persistence. T yang seperti bintang. Berarti kita udah bahas apa aja? Orang yang kreatif. Orang kreatif, orang yang percaya pede, diri. PD-nya tinggi, ya T-nya tinggi dan nanjak ke Orang atas yang palangnya. optimis. Orang yang optimis, baseline-nya naik. Dan kemudian orang yang rajin, dan orang yang rajin biasa bisa dilihat dari huruf T yang seperti bintang biasanya. Oke. Oke, apalagi kira-kira teman-teman karakter orang yang sukses. Oke, coba dijawab. Ayo semua jawab. Ayo. Dan sering saya katakan gini, orang nggak bisa hebat di semua bidang. Orang Iya. hebat itu karena dia di bidang yang pas untuk dia. Iya. Dan tentunya kita lihat huruf M deh. Ada orang yang huruf M-nya tuh bulat seperti ini, Tin. Iya. Ya, nah orang yang M-nya bulat seperti ini nggak bisa diburu-buru. Kalau diburu-buru, kalau dikasih job yang terlalu banyak dalam waktu yang bersamaan, dia hang. Oke. Ya, nah jadi kalau kalian huruf M-nya bulat, lalu kalian kerjaannya itu menuntut sesuatu yang cepat, sesuatu yang kejar deadline, bikin keputusan cepat. Nggak heran kalau kalian nggak perform di sana karena memang jadi hang. Ya, Oke. ada karyawan yang memang kalau kita push dia terlalu banyak hal dia hang. Ya, itu karena M-nya bulat, nggak lancip. Ya, jadi harus pindah job desk, harus ganti job desk. Seperti itu. Oh. Ya, kan tadi gue bilang, kalau kita tahu kelebihan kita, kalau kita tahu kelemahan kita bisa make a better decision. Kita bisa tahu, gue kayak kurang pas nih di barisan yang paling depan karena gue dikejar deadline terus dan selalu dituntut untuk bikin fast decision gitu kan. Gue kayak nggak cocok. Ini bisa dibilang kita bisa lihat dari huruf M atau semua atau M juga. M dan N. Jadi kapanpun kita melihat huruf M dan N yang bulat, orang ini cocoknya di belakang. Karena dia butuh lebih banyak waktu, lebih banyak informasi untuk making decision. Dia nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa kayak lu. Oke. Nggak bisa ya, jadi proses berpikirnya beda, otomatis peran hidup dia beda. Ya, itu M yang bulat. Jadi bukan karena dia bodoh, iya, ya hanya proses berpikirnya beda aja. Dia menyerap sesuatu dengan cara harus melihat gambar, harus lihat demonstrasi dulu. Dia baru ngerti kayak gitu. Nah, kalau lu kan beda, orang ngomong dikit lu, oke, gue ngerti, gue tangkep. Kayak gitu ya, itu lu. Ya karena M-nya lancip gitu ya. Nah, kalau M yang bulat memang dia agak butuh waktu. Nih, udah banyak yang jawab nih, orang ciri-ciri orang sukses. Oke, bisa dipercaya, terus disiplin. Terus ulet tadi udah ya, ulet rajin tadi ya. Udah, tes seperti bintang. Iya, terus ada lagi, mana sih bawah lagi, kesadaran dirinya tinggi. Oke, itu zona atas. Terus fleksibel, kreatif, inovatif. Oke, kreatif, inovatif tadi udah ya. I yang titiknya diubah jadi bulat atau T yang miring ke atas palangnya. Itu kreatif, inovatif. Bentar, orangnya. T palangnya miring ke atas. Iya, T tapi palangnya miring ke atas. Oh, ya, huruf T. Banyak yang nanya kan, jujur, gimana? Oke, jujur akan ada beberapa kombinasi sih. Ya, biasanya orang jujur atau nggak jujur, kita lihat huruf O-nya. Ya, huruf O supposed to be round. Harusnya bulat. Tuh, orang jujur huruf O-nya bulat. Harusnya bulat. Oke, harusnya bulat. Saya nggak ada contohnya di sini. Oke, saya nggak ada contohnya. Cuman intinya jujur itu harusnya bulat. Nanti gua foto. Coba, oke. Tulisnya rada gede aja. Oke, ya. Harusnya begini. Tapi ada orang yang nulisnya begini dan ada yang begini O-nya. Oke, nih kasih lihat. Oke, lu kasih lihat. Yang kapanpun kita melihat huruf O yang ada loop di dalamnya. Ini. Iya. Ya. Orang ini menyimpan sesuatu. Jadi dia nggak tuntas pada saat menyampaikan sesuatu. Ini menyimpan sesuatu kalau huruf O-nya kayak gini. Ya, jadi loop di dalam huruf O. Oke, loop di dalam huruf O menandakan seseorang yang pada saat dia menyampaikan sesuatu ada sesuatu yang di-keep sama dia. Oke, kalau yang ini? Iya, sama. Intinya loop di dalam huruf O. Jadi O itu harusnya bulat. Oke. O itu harusnya bulat. Jadi pada saat kita melihat O yang ada loop di dalamnya menandakan orang ini menyimpan sesuatu. Menyimpan sesuatu nggak selalu buruk sih, tergantung. Yaudah, silakan muka gua. Terus apa lagi?
Udah itu aja. Oh enggak, ada yang lain tapi nggak dibahas di sini. Bahas dong. Masih ada 7, kita bahas 7 Nggak dulu. mau bahas satu lagi. Untuk orang jujur. Oke, saya ajarin cara deteksi orang bohong nggak bohong. Oh ya udah. Oke. Siap. Deteksi bohong nggak bohong. Biasanya gini, pikiran bawah sadar itu nggak bisa bohong, Nam. Oke. Ya, jadi contoh nih, Contohnya apa? Contoh jam lu hilang. Oke. Lu curiga 3 orang, nggak Iya. A, nggak B, nggak C. Iya. Oke, nah cara untuk membuktikan siapa yang ngambil, suruh 3 orang ini nulis. Oke, saya tadi begini, dan Pokoknya, saya tidak iya, mencuri iya. jamnya Ci Kristina, gitu Iya, ya. Nah, iya. pada saat orang bohong, Iya. biasanya ada kata-kata tertentu dan biasanya kata-kata itu yang berkaitan dengan jam tangan atau Ci Kristina. Dan itu dia nulisnya turun. Oh, persis di kata-kata Iya, di kata-kata tertentu yang berurusan dengan Iya. apa yang lu mau cari, itu biasa dia turun. Oke. Nah, pada saat dia Iya. turun, berarti kita tahu pikiran bawah sadar lagi ngasih signal di situ. Wah, semoga yang Ya, tukang nyolong, alright. yang tukang nyolong jangan nonton ini ya. Dan ingat, pikiran bawah sadar nggak bisa bohong. Ya sama. Jadi biasanya. Kecuali dia nonton ini terus dinaik-naikin. Iya, makanya jadi suruh dia nulis agak panjang. Nanti akan ada tulisan yang secara konsisten turun. Dia patah ke bawah. Ya, patah ke bawah. Atau dia tiba-tiba ada penekanan di kata-kata tertentu. Oke. Ada penekanan yang lebih tebal di kata-kata tertentu, itu tandanya. Ya. Oke. Alright. Apalagi? Coba. Tunggu bentar. Oke, ini mau lanjut baca lagi ya. Oh, Oke. ada lagi tekun. Tekun itu Tekun udah yang rajin. tekun itu T-nya seperti bintang. T-nya itu yang seperti bintang, ini tekun. Oke. Nah, kalau yang kayak gini apa nih? Sama. Formasi kombinasi T aja. Ya, ini simple kok. Jadi kapanpun kita melihat huruf T yang sepertinya seperti tanda bintang, Iya, oke, kayak itu masuk ke gini. kategori itu. Tekun, konsisten, gigih gitu Yes. ya. Ini huruf Y. Ya, bukan, itu sebenarnya T sih semuanya. Ini T. Ya, cuma cara orang menulis huruf T macam-macam. Ribet banget ya. Intinya adalah bentuk seperti bintang. Oke? Oke. Alright. Berarti kalau yang tulis M ini adalah orang yang tidak bisa tergesa-gesa. Nah, tadi gue ada baca komen nih. Ci, gue padahal tulis huruf M kayak gitu biar kelihatannya cantik tulisannya. Ya, apapun itu tetap. Jadi pada saat orang yang menulis huruf M-nya bulat, dia kalau dicekokin materi baru atau sesuatu yang dia belum kuasai, dia butuh waktu pembelajarannya memang agak lama. Oke. Daya tangkap dia untuk memahami, untuk menyerap semuanya agak lama. Itu aja. Oke. Bukan lemot, ya. Cuman hanya saja biasanya orang yang M-nya bulat, dia itu mau kumpulin fakta dulu, baru dia simpulkan. Tapi boleh nggak gue bilang M yang bulat itu berarti orangnya lebih teliti? Orangnya lebih teliti, karena dia nggak mau salah. Iya. Jadi dia kalau berurusan dengan decision making, dia nggak mau cepet-cepet. Ya, Oke. jadi dia akan kumpulin fakta dulu, baru dia bisa making decision. Aduh, gue pengen nyari tulisan tangan laki gue mana ya? Ya, ntar aja. Alright, ya. Nah, itu M. Dan tentunya tanda tangan, ya, supaya ini bisa tanda dibahas. tangan nih ya. Oke. Oke, sekarang Oh, ya. kita bahas tanda tangan ya guys, tanda tangan. Oke, ini wajah kita nggak kelihatan, lu silakan bahas tanda tangan. Alright. Oke guys, nah tanda tangan adalah cerminan tentang image yang kita tampilkan ke orang lain. Image yang kita tampilkan ke publik. Ya, tentu kalau kesan pertamanya baik, tentu akan ada potensi-potensi opportunity yang bisa datang, gitu ya. Nah, kalau kesan pertamanya aja udah seperti yang nggak asik, ya tentu akan sulit untuk kita bisa dapat peluang, lepas peluang. Nah, jadi di ilmu grafologi, orang sukses, orang akan lebih baik rezekinya, akan lebih mudah rezekinya kalau tanda tangannya itu jelas berbentuk nama. Jadi pada saat gue lihat, oke, ini tanda tangannya Christina Lee. Nah, berarti pada saat saya ketemu seorang Christina Lee, apa yang ditampilkan ke saya adalah aslinya dia. Memang dia aslinya seperti itu. Oh gitu. Jadi tanda tangan adalah cerminan tentang apakah orang ini asli apa adanya atau dia menyembunyikan sesuatu. Banyak masking lah. Banyak masking, yes, exactly. Karena ada orang yang sepertinya pas ketemu pede banget, sepertinya menonjol sekali, tapi pada saat kita lihat tulisan tangannya, ternyata tulisan tangan kecil-kecil sekali. Nah, coba perhatikan tanda tangan alright. kalian masing-masing. Kalau tanda tangannya, kalau kalian bisa baca nama kalian di tanda tangan itu, berarti kalian orang apa adanya. Ya, Tapi yes. kalau uak gitu. Exactly, ya. Kalau di uak, berarti banyak maskingnya. Berarti apa yang ditampilkan belum tentu apa adanya. Biasanya kalau kita lihat rumah, yang kita lihat terasnya. Kalau terasnya bagus, kita bisa expect dalamnya Nih, lu bagus. duduknya sebelah sini dikit. Oke, ya. Nah, kita bisa expect kalau terasnya bagus, terasnya bersih, kita bisa expect dalamnya bagus. Oke. Oke ya. Nah, kalau terasnya aja udah jelek, kan
kita jadi malas aja untuk tahu dalamnya bagus atau enggak. Ya, itu gambaran tentang tanda tangan. Nah, biasanya di ilmu tulisan yang saya ajarkan itu cara membaca tulisan tangan, bukan membaca tanda tangan. Tapi karena hari ini bonus, berarti yuk lihat tanda tangan kalian atau lihat tanda tangan teman kalian. Pada saat kita melihat tanda tangan yang diuak-uak, mana ya? Ini gue ada contoh lagi, mana ya, Neng? Contoh apaan? Bagian atasnya, bagian atas. Oh, ya, bagian atasnya. Bagian atas. Ini nih bagian atasnya nih. Nah, ada orang yang menulis tanda tangan seperti ini. Tuh, diuak-uak. Diuak-uak, dicoret ya. Coba gue tulis tanda tangan gue. Ya. Nah, gini. Kapanpun kalian melihat tanda tangan yang dicoret-coret seperti ini. Tanda tangan gue jelek banget lagi. Oke, nah secara bawah sadar, orang ini sebenarnya nggak suka sama dirinya. Gitu. Nah, kira-kira orang yang nggak suka sama dirinya bisa berhasil nggak dalam kehidupannya? Jawabannya sulit. Karena energi yang dia tampilin keluar aja udah nggak bagus. Ya, energi yang dia tampilin aja udah nggak asik. Nah, itu ciri-ciri orang yang tanda tangannya dicoret. Coba gue pengen lihat kalau lo ngebaca tanda tangan gue. Ntar dulu lagi bahas tanda tangan. Gue penasaran. Iya, abis ini. Ntar dulu. Jadi biar nggak loncat. Oke. Yang tadi dulu, ini dulu biar selesai. Iya. Oke. Intinya adalah tanda tangan jangan dicoret-coret. Karena pada saat kita tanda tangan, lalu kita coret-coret, berarti menandakan kalian nggak suka sama diri kalian nggak puas sama diri kalian, dan otomatis semesta akan menangkap signal tersebut. Ya jelas aja rezekinya seret. Ya jadi pastikan, yuk diubah tanda tangannya. Ya, tapi Ton, tanda tangan gue udah bagus sih, Ton, udah nama. Tapi kalau nggak dicoret-coret, mana bisa ngerubah tanda tangan kalau udah masuk KTP. Iya, itu kita bicara lain hal. Cuma biasanya gue ketemu orang yang tanda tangannya dicoret-coret seperti itu, dia merasa, Ton, gue kalau tanda tangan cuma nama gue nggak afdol, harus dicoret 3 kali lebih afdol gitu, lebih enak gitu ya. Nah, berarti memang dia self image-nya, self esteem-nya rendah. Ya, dia nggak nyaman dengan dirinya, sehingga itu yang ditampilkan keluar. Dan tentunya kalau kalian ingin lebih bisa berhasil lebih cepat, yuk pastikan jangan dicoret. Tapi kan suka banyak orang sengaja coret-coret tanda tangannya biar nggak gampang ditiru orang. Itu kayaknya cuma berlaku di Indonesia deh, bro, sis. Oh gitu ya? Iya, ya. Jadi secara ilmu tulisan, secara ilmu pikiran bawah sadarnya, orang kalau tampil apa adanya, semesta akan menangkap signal apa adanya juga, dan itu yang akan datang ke kita. Jadi kalau kita uek-uek, kusut bener, ya susah ya, itu susah. Oke, baca tanda tangan gue ya? Enggak, ntar lagi. Tunggu. Tunggu dulu. Ya, nah, ada orang yang tulisan pada saat dia tanda tangan tuh seperti ini. Geser lagi. Oke, nah ada orang yang tanda tangan tapi miringin ke kanan deh. Coba. Enggak, lo aja tanda tangan dong, jangan tanda tangan ya. gua. Contoh oke. Nih. Seperti kayak gini, bentar gue gedein dulu. Oke, nah, tuh seperti kayak gini. Ya, nah ada orang yang tanda tangannya seperti ini, miring ke kanan, nanjak. Nah, biasanya kita kalau ketemu orang ini, pasti orang ini menampilkan aura atau kesan, wah ini orang positif banget nih orang, semangat banget nih orang, gitu ya. Itu. Dan ingat apa yang kita lihat di tanda tangan bukanlah aslinya dia. Itu hanya sebuah image yang dia mau tampilkan keluar. Oke. Jadi kalau kita pengen tahu, tapi beneran nggak sih si Tony ini orangnya seperti ini, semangat, antusias, seperti itu, lihat tulisan tangannya. Kalau ternyata tulisan tangannya sama besarnya, dan sama juga miring ke kanan, berarti kita bisa katakan orang ini apa adanya. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat tulisan tangannya justru berlawanan dengan tanda tangannya, berarti dia masking. Kalau berlawanan sama, gimana gue nggak ngerti. Iya, kalau tulisan tangannya berbeda dengan tanda tangannya, berarti dia tidak menampilkan diri apa adanya. Ada orang yang menampilkan diri kan sepertinya, ini orang positif bener sih, semangat banget sih, aslinya dia seperti itu enggak? Nah, iya, aslinya dia seperti itu enggak? Lihat tulisan tangannya. Kalau ternyata tulisan tangannya itu kecil-kecil, lalu miring ke kiri, berarti itu cuman masking. Berarti dia tidak menampilkan diri apa adanya. Dan itu yang menyebabkan kenapa dia susah mencapai apa yang dia inginkan. Karena dia masking. Banyak denial. Sekarang tanda tangan gue. Alright. Tanda tangan gue ya. Bentar, gue buka dulu filenya. Guys, jadi kalau disuruh pilih analisa tanda tangan atau analisa tulisan, pilihnya tetap analisa tulisan tangan. Ya, analisa tulisan tangan. Belum. Oke. Nah, perhatikan tulisan tangan. Bentar, belum selesai. Nah. Alright, nah tulisan tangannya ini apa sih? Ini cekung atau cembung ya, Neng? Ini naik terus turun nih. Ya, ini naik. Itu naik, semuanya naik tuh, aslinya naik. Enggak, ini turun cuy, lu jangan maksa. Ini naik. Ini kertasnya. Iya, naik. Ini memang naik ya. Oke. Ini naik berarti seorang Christina kalau kesan pertama yang muncul pada saat kita ketemu dia, ya biasa, orangnya semangat, ya. Nah, bentuk loop
yang muncul, yang bulat-bulat seperti ini, menandakan kalau dia orang yang ingin diterima di lingkungan di mana dia ada. Nah, itu kesan yang muncul. Ya, tapi apakah dia benar seperti itu? Yang kita lihat tulisan tangannya. Bentuk loop apaan? Loop, ini bulat, ya, bulat di atas. Itu CH, ya kan? Apapun itu bagi gue ini loop, ya. Jadi kapanpun kita melihat huruf ada loop yang besar di atas, ini menandakan seseorang yang pengen diterima di lingkungan di mana dia ada. Ya, jadi kesan yang muncul memang begitu, ya, hangat, optimis, orang yang enak diajak ngobrol. Tapi apakah benar dia seperti itu? Kita lihat tulisan tangannya. Kalau ternyata spasi antar katanya jauh-jauh, oh ternyata enggak loh, dia enggak terlalu seperti itu juga. Dia jaga privasi, jaga jarak, itu aslinya. Oke, itu gambarannya. Oke, terus? Alright, dan ya lagi-lagi nggak bisa kebaca, tulisan Kristinanya nggak bisa kebaca, itu tulisan apa? Yes, jadi biasanya di dalam grafoterapi atau terapi tulisan kita selalu ngajarin, yuk belajar bikin tanda tangan yang memang mencerminkan nama kita apa adanya. Jadi itu akan lebih asik ya, itu akan lebih asik. Jadi pastikan teman-teman yuk latihan untuk punya tanda tangan yang memang berbentuk nama. Dan ini nggak ada urusan sama, kalau tanda tangan gue berbentuk nama, ntar gampang ditiru sama orang. Nggak ada urusan ke sana. Ya, ingat ilmu analisa tulisan adalah ilmu memprogram ulang pikiran bawah sadar atau ilmu untuk mendeteksi apa sih yang ada di pikiran bawah sadar seseorang. Ya, itu aja. Alright, nah ini tanda tangan. Apa lagi? Mungkin sekarang kita coba ya, sebelum kita itu gue coba kasih lihat tulisan tangan anak gue. Oke. Tapi gue nggak usah sebut ini anak gue yang mana. Ntar, mana ya tulisan tangan dia ya? Ini. Okay. Tunggu. Nah, kadang tapi tulisan tangan anak-anak kan bisa berubah-berubah, Tom. Yes, tulisan tangan anak-anak bisa berubah. Jadi, seiring dia bertumbuh lebih bisa ngontrol emosinya, tentu tulisan tangan akan berubah. Nah, ini tulisan tangan anak gue share. Nah, oke. Oke, ya. Nah, kapan kita melihat tulisan seperti ini, langsung aja. Yang kita udah pelajari huruf I, jadi kita langsung lihat huruf I-nya dulu. Kreatif ya. Titiknya di sebelah kiri. Kagak tuh titiknya persis di atas. Iya, ini kiri nih. Lu jangan maksa. Ini kiri ya. Nanti. Mana kiri? Ini lu nggak kliknya ini nih. Ini kiri. Kiri tuh, nggak persis di tiang. Ini yang persis di tiang kayak apa sih? Ya persis di titik, cuma ini agak ke kiri. Oh, suka nunda-nunda. Iya, dia suka nunda, suka last minute maksudnya. Bener banget, PR dia sampai 33 biji belum dikerjain. Ya. Nah, itu ya. Jadi secara spontan kita langsung bisa, oke, orang ini suka nunda. Dan ini bukan masalah bagus atau jelek. Bagus atau jelek itu tergantung kalian di mana dan peran hidup kalian itu di mana dan seperti apa, ya, itu. Nah, yang kedua kita lihat spasi antar barisnya. Spasi antar baris. Antar baris itu berarti today, egg, clothes. Antar baris, tadi kita nggak bahas ya. Nah, spasi antar baris itu menandakan keinginan untuk dekat sama orang. Paragraf ya? Bukan, antar baris, bukan paragraf. Iya, spasi paragraf. Iya. Bukan, kalau paragraf kan agak jauh nanti di sini. Ini antar baris itu berarti antar kalimat yang di atas sama yang di bawah itu seberapa jauh. Kayak ininya nih. Yes. Nah, kapanpun kita melihat orang yang menulis dengan spasi antar barisnya itu dekat, berarti orang ini hangat, orang ini pengen dekat sama orang. Ya, jadi sulit untuk dia nggak dekat sama orang, gitu loh maksudnya. Berarti dia tuh gampang dekat sama orang. Dia gampang dekat sama Betul orang. Banget. Yes, ya. Jadi kebutuhan sosial dia tinggi. Jadi dia pengen dekat, ya. Terus? Itu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita lihat hanya D-nya, T-nya tinggi, hanya tinggi. Kreatif. Minimal dia pede lah ya. Minimal dia pede, benar pede banget. Dia pede banget dan dia tentu pintar karena huruf-huruf tingginya dia memang tinggi. Dia pintar. Oke? Dia pintar, lalu kemudian ada sesuatu yang penting yang kita harus take note di tulisannya dia, yaitu apa guys? Coretan. Nah, dalam hidup namanya orang bikin salah wajar dong. Betul. Orang bisa gagal wajar dong. Iya. Nah, tapi kapanpun kita melihat orang yang tulisan tangannya pada saat dia menulis sesuatu salah, lalu diuak-uak seperti itu, ada sesuatu di pikiran bawah sadar dia yang berkata, gue nggak boleh salah. Kalau salah harus dihapus. Nggak boleh sampai orang tahu kalau gue ada bikin salah. Padahal orang bikin salah ya normal. Oke. Ya, nah tentu ini harus diubah. Jadi lain kali kalau nulis salah gimana? Coretnya ya satu garis aja. Secukupnya. Ya, jadi pada saat kita mencoret sebuah kata sampai diuak-uak, benar-benar ada sesuatu yang di bawah sadar dia yang berkata bahwa gue nggak boleh kelihatan salah, gue harus tampil perfect, gue harus tampil sempurna. Jadi kalau dia sampai bikin salah, dia akan sembunyikan itu, and that's not good karena orang bisa bikin salah. Itu faktanya. Ya, itu. Tapi tentu karena didukung dengan baseline yang naik,
ini nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata tulisan dia banyak diuak-uak, lalu baseline-nya turun ke bawah, ini menjadi warning. Oke. Ya, karena mungkin banyaknya kesalahan yang dibikin membuat dia akhirnya capek sendiri, baterai jiwanya tekor. Dan ini perlu pay attention nantinya. Terus huruf A-nya lucu tuh. Huruf A-nya kayak gitu. Iya, huruf A-nya seperti itu berarti dia orangnya textbook. Textbook. Iya, textbook. Jadi dia belajar, ya itu nanti lah ya di lain sesi ya. Aku gitu sih. Biar nggak terlalu banyak Nggak, materi ya. Sekalian aja sekalian. Ya, jadi kapanpun kita melihat orang yang huruf A-nya itu seperti huruf, ini kan huruf apa ya? Huruf formalnya textbook gitu loh. Iya. Ya udah orangnya textbook. Textbook itu jelasinnya gimana ya? Dia tuh demen segala sesuatu itu nonton YouTube kayak fakta-fakta gitu. Iya, pokoknya orangnya textbook. Ya dia Oke. baca ya textbook gitu loh. Oke. Kan ada orang yang nggak textbook. Nggak textbook tuh maksudnya gini, dia baca apa tapi pada saat prakteknya kalau melenceng-melenceng dikit dia oke gitu loh. Oke, kalau bentuk O-nya kagak pernah nutup gitu gimana? Bawel. Ya. Bawel. Oh ya guys. Iya Nah, tuh. ada Huruf sesuatu yang O-nya seru tuh. banget. Ya, jadi biasanya orang nanya, Ton, gue pengen tahu O-nya nggak pernah nutup. temen gue ini bisa nyimpen rahasia atau enggak. Nah, Ya, ini penting banget. Dan itu dilihat dari huruf O yang ketutup atau enggak. Ya, kapanpun kita melihat orang menulis huruf O dan O-nya itu nggak bulat, tapi O-nya kebuka, ini menandakan orang yang suka ngomong. bener Nah, banget. karena dia suka ngomong, seringkali tanpa sadar rahasia semua bocor. Oh, O gue tertutup. Kalau O gue berarti gue nggak bocor. Ya, lalu orang bilang berarti jelek dong, Ton. Sebenarnya tergantung ya. Duduk sini. I'm bawel. Sini kakek duduk bentar. Sini kayak, yuk. Nah, Ya, jadi ini. You Yes. say I'm bawel? Iya, Alright. soalnya O kamu kagak nutup. Nah, jadi kapanpun kita melihat huruf O yang kebuka, berarti orang ini talkative, orang ini suka ngomong. Sehingga pada saat kita cerita sesuatu yang sifatnya rahasia, kita bilang, "Oke, simpan rahasia ya." Lalu si Keke mungkin bilang, "Yes, pasti." Gitu ya. Lalu kemudian dia keluar ketemu staff lu, lalu staff lu nanya, "Oke, si Mama ngomong apa tadi di atas?" Lalu Keke mungkin bilang, "Gua nggak boleh cerita, tadi udah secret, udah promise nggak boleh." Lalu staff lu akan bujukin, "Ayolah ngomong lah sama." Akhirnya dikasih Nah, tahu. akhirnya ya udah, tapi sama kakak aja ya. Nah, lalu dia cerita. Nah, itu konteks bocornya seperti itu. Oke. Ya, karena suka ngomong sehingga ada hal-hal tertentu akhirnya bisa bocor, bukan karena dia sengaja mau bocorin, tapi karena dia suka ngomong sehingga kalau dikorek-korek itu bisa keluar. Oke. Alright, jadi itu bagus atau jelek lagi-lagi tergantung, karena bagus atau jelek tergantung kita di mana dan peran kita apa. Oke. Alright ya, jadi kalau kalian mau curhat sama orang dan kalian mau pastikan rahasia itu nggak bocor, cari yang O-nya rapat. Oke. Hai. Nah, sekarang apalagi ciri-ciri sukses? Ciri-ciri sukses, apalagi? Mau balik ke yang tadi atau enggak? Oh, Boleh. ya coba. Ya udah. Anak gua dulu. Ya Ciri-cirinya apa lagi? Ya, basically yang harus di pay attention di sini adalah coretan. Coretan. Yang kedua adalah sifat suka nunda. Suka Yang ketiga nunda, iya. adalah baseline yang bergelombang. Nah, iya, dia kan masih Ya, naik turun wake nih. up, then atas I shower turun. Ini turun. Berarti Iya. showernya bohong. Bukan, Showernya dia kagak suka mandi. tergantung. But Bisa I juga. showered today. Yes, Oke. you are ya. Nah, oke. Nah, jadi kapanpun kita melihat orang yang baseline-nya itu bergelombang, berarti orang ini moody. Betul. Ya, moody, jadi Keke is kemampuan moody. kontrol Moody. mood-nya masih up and down, up and down. Dan tentunya apakah ini boleh kita pertahankan untuk kalau kita pengen mencapai sesuatu yang lebih besar, tentu kalau bisa jangan ya. Kalau bisa yuk dilatih supaya baseline-nya itu steady naik. Oke. Alright, itu ya. Balik ke yang tadi dulu. Oke, balik ke yang tadi. Hmm. Guys, nanti semua pertanyaan pasti akan kita mulai bahas kalau misalnya udah open question and answer ya. Tadi ada yang komen. Percuma komen kagak dibaca. Karena kita memang Ya udah lagi baca aja kita biar memang ini. lagi bahas. Oke. Oke, Keke Baca aja. kamu duduk di sana dulu. Keke kamu duduk di sana dulu. Keke kamu duduk di sini dulu. Alright. Oke. Mhm. Oke, tapi tadi tips-tips yang lain ada lagi nggak dari yang ini loh? Sebenarnya tips ada banyak ya, cuma kalau banyak pertanyaan ya langsung kita jawab aja sebenarnya. Oke, nah cuma secara simple di notes yang saya sertakan di sini, saya hanya mau ngasih tahu kalau tanda tangan itu jangan ada coretan, itu poinnya ya, jangan ada coretan, harus clear, terlihat jelas nama. Yang kedua, kalau nulis huruf T pastikan tinggi dan palangnya itu miring ke atas. Yang ketiga, tidak ada masalah M-nya bulat atau lancip. Yang penting kalian ngerti, kalau kalian nulis M-nya itu bulat, kalian nggak boleh di barisan paling depan yang dimana menuntut decision making yang cepat atau making decision atau yang diburu-buru. Ya, karena M yang bulat memang perannya beda. Ya, itu aja. Dan yang keempat, di situ kalau kalian lihat, saya ada sertakan D yang ada gelembungnya. Mana dia ada yang gelembung yang ini? Yes, ya. Nah,
namanya sensitif terhadap kritikan itu wajar-wajar aja. Tapi kalau gelembungnya itu sampai terlalu besar, itu bisa mengganggu gitu ya. Oke. Apalagi seperti seorang Christina Lee yang katakanlah membersnya banyak, fansnya banyak. Kalau orangnya sensi itu capek banget, bisa susah tidur gitu ya. Makanya lu nggak pada bacain komen gitu kali ya. D-nya gue nggak ada gelembung, ada dikit banget. Yes, Wah, exactly. Nah, oke. maksud saya kalau D gelembungnya besar, yuk pay attention ke sana karena kita nggak bisa senengin semua orang dan orang pasti ada kok yang nggak suka, bentar. ada yang ngomongnya jelek atau apapun. Ya pasti kan Gua D mau nanya ini gelembungnya nih. jangan terlalu tinggi. Ini kan tulisan Miring ke kiri. close-nya miring ke kiri. Kalau miring ke kiri artinya apa? Jadi ini tulisan tangannya miring ke kiri ya guys, Oke. bukan miring ke kanan. Nah, tulisan tangan miring ke kiri berarti orang ini bertindak berdasarkan logika. Ya, jadi kalau saya jualan sama orang yang tulisan tangannya miring ke kiri, saya akan kasih banyak fakta, banyak bukti, nggak bisa cuman katanya, nggak bisa cuman jualan testimoni, nggak bisa. Karena orang yang tulisan tangannya miring ke kiri, bagi dia, mana buktinya, mana faktanya. Lu bilang lu bagus, mana? Lu bilang penjualan lu tinggi, mana bukti? Dia mau bukti. Tunggu bentar, gue mau komen. Jadi kemarin itu kan lu sempat bahas ini pas di cuplikan itu kan, cuplikan Yes. yang gue share di IG. Terus ada yang komen gini, gue nulis tangan gue itu selalu ke kanan miringnya. Tapi gue orangnya selalu berdasarkan fakta dan logika. Oh iya kok. dong, iya dong. Nah, pada saat kita melihat orang yang tulisan tangannya miring ke kiri, salah satu kriterianya orang ini membuat keputusan berdasarkan logika. Oke. Yang kedua, bukan berarti kalau yang ke kanan nggak pakai logika. Iya. Cuma harus ngerti dulu, pakai lu jangan potong-potong ya. Enggak, ini Nah, kan iya. biar lu ingat. Ntar gua akan ke sana, Iya, iya. Nah, ya, pernah nggak kalian ketemu orang tua yang pada saat anaknya jatuh, kemudian dia nangis, lalu maminya tanya, berdarah nggak? Enggak. Nah, bagi maminya, kalau dia miring ke kiri, nggak berdarah berarti aman dong. Ya Iya. udah lu ngapain cengeng kayak begitu? Lu kan cowok, udah. Gitu loh. Oke. Nah, kalau yang tulisan miring ke kanan, karena dia punya empati yang besar, sehingga pada saat anaknya itu jatuh nangis, dia akan tanya, sakit gak nak? Sini papi lihat, sini mami lihat. Oke. Ada seperti itu. Nah, kalau kalian curhat sama temen yang tulisan tangannya miring ke kiri, karena dia bertindak, membuat keputusan berdasarkan logika dia dan bukan based on emotion. Jadi kalau lu curhat, contoh nih, gue abis diputusin nih sama pacar gue, aduh gue gimana. Nah, temen lu yang miring ke kiri, dia akan bilang, lu jangan cemen deh, emang cowok cuma satu, banyak tau gak? Gitu. Jadi dia bertindak berdasarkan logikanya dia. Oke. Jadi empati dia agak kurang untuk menyelami bahwa lu nggak bisa ngerti temen lu lagi down, abis diputusin, lagi galau. Lu jangan di cut begitu, gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau kalian ketemu guru yang sepertinya killer, nah killer itu tuh yang biasa ke kiri. Yang Nah, empatinya kurang. Empatinya kurang, Jadi, itu kata iya, kuncinya. iya. Itu kata kuncinya. Kalau miring ke kanan, dia punya empati lebih sehingga, Lebih besar. ya kalau Iya. dia seorang guru, dia bisa memahami, kayaknya gue kasih PR kebanyakan deh. Oke. Ya, jadi dia bisa memahami apa yang orang lain rasakan atau apa yang orang lain alami, gitu loh. Kalau gue kagak miring kiri, kagak miring kanan berarti seimbang. Seimbang. Oh, Simple, nice. ya. Nice. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau kalian tulisan tangan miring ke kanan, lalu kalian tidak bertindak berdasarkan logika, ya tentu enggak, ya. Oke. Tapi punya empati yang lebih besar, itu Oke. aja. Alright. Oke, sekarang kita coba mulai bacain komen ya. Komen, bacain komen, komen. Kita mulai bacain komen. Tunggu bentar. Kalau tulisan posisi miring semua kayak diedit gimana? Maksudnya gimana sih, gue nggak ngerti. Tulisan miring semua seperti itu, ya intinya ekspresif. Artis, aktor yang biasanya punya kemampuan acting yang tinggi pasti ke kanan. Ya, karena dia bisa ngebayangin dulu. Oke, lu jadi pengemis sekarang. Oke, pengemis. Lu jadi orang sukses sekarang. Dia bisa menjiwai karakternya. Ya, karena itu Oke. memang ciri-ciri orang yang punya kemampuan ekspresif yang tinggi. Ya, itu miring ke kanan. Oke. Miring ke kiri akan jarang, ya, akan jarang. Dan orang yang tulisan tangannya miring ke kanan, biasanya dia asik, non. Dia kalau ketemu orang yang baru, dia hangat. Sebaliknya orang yang miring ke kiri, agak sulit untuk dia berbaur karena dia butuh orang lain yang deket ke dia untuk mencairkan suasana, baru dia bisa asik. Ya, jadi tentu beda kemampuannya dan tentu peran hidupnya jadi beda. Oke, lanjut. Kalau nggak bisa bikin tanda tangan yang sama persis itu, kenapa, Ci? Jawab dong. Kalau tulisan tanda tangannya nggak bisa sama persis, Ya bagus dong, ya nggak sih? nggak tahu juga ya. Nanti itu kita bahas di lain sesi. Mungkin Oke. maksudnya nggak sama persis, ya emang Ya, tanda nggak bisa, tangan ya bisa memang sama tanda tangan persis. nggak bisa sama persis gitu ya. Oke. Tulisan tangan yang cocok untuk jodoh. Oke, nah, oh iya, jodoh seru, non. Jodoh seru ya. Nah, berapa banyak orang yang berpikir kamu kok berubah setelah menikah, pas pacaran kamu kayaknya asik, kayaknya sabar, kayaknya ya selalu memaklumi kesalahan saya dan semuanya Iya, ya. iya. Dan gue selalu bilang pacaran itu promosi coy ya. Jadi pastikan untuk kalian yang belum menikah, yuk buru-buru minta pasangannya nulis dan kalian lihat apakah benar dia seperti yang ditampilkan. Oke. Ya, karena orang yang tulisan tangannya tajam-tajam, lancip-lancip,
Dia orangnya nggak sabaran. Jadi kalau tiba-tiba pas pacaran kok kayak dia sabar bener, dia nungguin gue make up 3 jam aja dia nggak marah lu Ton. Itu promosi. Ya, nanti sifat aslinya akan keluar pada saat menikah karena aslinya tulisan tangan dia tajam-tajam dan cepat. Dan orang yang tulisan tangannya tajam, cepat-cepat dan runcing adalah ciri-ciri orang yang tergesa-gesa, yang nggak sabaran. Itu. Oke. Ya. Tar, ini tadi udah ada yang kasih komen berupa bentuk tulisan tangannya minta tolong dibacain. Seperti janji kita. Aduh, mana ya? Kok nggak kebaca di sini? Oke, lanjut dulu. Oke ya, itu cara untuk membedakan ya. Jadi pada saat apa yang kalian lihat pada saat pacaran bisa jadi berbeda pada saat kalian menikah karena pada saat menikah orang menampilkan sifat aslinya dan bukan maskingnya. Ya, jadi dengan mengerti ilmu tulisan minimal setidaknya itu bisa membantu mensortir. Ya, biasanya yang harus dihindari apa sih Non? Kalau orang menikah dia nggak mau menikah sama orang yang selingkuh. Selingkuh susah lah ya. Kalau kitanya nggak pinter jaga diri ya susah juga. Kok kita yang disalahin sih? Oh iya, gini. Jadi dalam praktek gue ada ibu-ibu gue inget ya. Ibu-ibu ini bilang Master, suami saya selingkuh. Serius lu dipanggilnya Master? Iya, gue kalau di luar panggil beken gue Master gitu ya. Sih, nah, jadi dia Master, suami gue selingkuh. Lalu gue langsung tanya, oke, suami lu selingkuh sama yang lebih cakep atau lebih jelek gitu kan? Dia bilang, itu yang bikin saya sakit hati Master, lebih jelek. Kata dia gitu. Yang kedua, terus. Statusnya lebih tinggi atau lebih rendah? Justru itu yang gue nggak bisa telan, lebih rendah. Gitu kan? Lebih rendah. Dan gue selalu bilang, Bu, namanya selingkuh cari produk yang lebih bagus, bukan lebih di bawah dari yang ada. Nah, berarti ibu sebagai istri seperti apa di rumah? Sampai laki lu aja doyan sama kualitasnya di bawah gitu loh. Iya. Ya, jadi pada saat kita bicara selingkuh, tentu kita bicara kerjasama dua pihak lah seperti apa, dan itu kita bahas di lain waktu. Ya, karena kita bicara komunikasi dan perbedaan kepribadian. Oke, ini ada tulisan tangan dari Deviena tadi posting di Facebook gue, minta Ci tolong bacain dong, ini dari Deviena ya. Nah, begitu lihat kita langsung bisa. Tunggu bentar, belum gue share cuy. Oke. Nah, ini dari Deviena dari Facebook ya. Oke. Nah, Deviena, karena dia fotonya juga nggak flat, jadi kita nggak tahu nih baseline-nya kira-kira apa nih baseline-nya. Iya, karena ini harusnya. Karena dia melengkung tulisannya ya, kertasnya. Dan juga harusnya tulisannya kan tadi gue bilang kalau mau dibacain tulisan tangannya tulisnya di kertas polos, jangan bergaris. Kertas polos jangan bergaris ya. Tapi secara singkat kita langsung lihat antar hurufnya dia dempel. Yang tadi kita belajar aja lah ya. Jadi saya nggak usah kasih materi baru. Nah S-nya kayak 8. Kapanpun kita melihat orang yang menulis huruf S seperti 8 seperti ini, kita bilang orang ini pintar, luas, orangnya luas. Jadi dia ketemu sama si A bisa ngobrol tentang hal ini, ngobrol sama si B bisa tiba-tiba pindah topik dan dia oke. Tapi tulisan S-nya cuma satu yang kayak gitu, yang lain kapanpun kita melihat huruf seperti 8 di sebuah tulisan, ini menandakan orang yang otaknya encer. Oke, berarti pintar. Dan pintar itu dikonfirmasi, huruf B-nya gimana, huruf tingginya bagaimana. Ternyata dia ada huruf tinggi yang memang harusnya tinggi, memang dia tulisnya tinggi. Ya, berarti menandakan Deviana ini orangnya pintar, orangnya cerdas, orang senang belajar, dan orangnya luas. Ya, pola berpikirnya juga luas. Nah, lalu apalagi kita lihat di sini, dia dekat sama papinya. Dia dekat sama papinya, dan lagi-lagi Kanton, materi baru lagi, tadi nggak dibahas tuh. Gitu, kok bisa tahu dia dekat sama bokapnya dari mana? Dia dekat sama bokapnya, karena apa? Karena huruf G dan J-nya miring ke kanan. Ya, kapanpun kita melihat huruf zona bawah, tapi miring ke kanan, kita bisa katakan, orang ini dekat sama bapaknya. Ini gue nggak deket ya? Ya, pokoknya huruf-huruf yang ke bawah, pokoknya kalau ke kanan lebih ke bapaknya. Jadi kan ada orang yang lebih pro ke bapak banget gitu loh. Seperti jadi peran bapak penting buat seorang Deviana. Well anyway, itu. Nah, bonus yang lain yang tidak saya bahas tapi saya sampaikan di sini ada huruf E. Perhatikan huruf E-nya. Huruf E-nya ini bulat banget. Ya, orang yang huruf E-nya bulat berarti orang yang oke dengan menerima masukan dari orang lain. Karena nggak semua orang oke dengan menerima masukan. Ya, jadi Deviana oke dan dia cukup open untuk menerima hasil itu. Masukan orang ya. Terus apalagi kita lihat karena dia otaknya luas, perhatikan banyak sekali bentuk tulisan dia yang ada hook itu seperti apa ya? Nih seperti L-nya ada runcingnya, lalu D-nya ada runcingnya, T-nya ada runcingnya, G-nya ada runcingnya ya. Ini sebuah pola. Nanti deh gue bahas ya, kalau nggak ntar gue nggak buka kelas. Lu jangan buka semua ya. Buka semua ya. Jangan buka semua. Alright. Ya nanti kita akan belajar tentang. Gue juga ada hooknya. Gak mau kalah. Itu nanti kita bahas ya. Alright ya, jadi E-nya itu, huruf I-nya tidak berupa titik, tapi berupa slash. Berarti kreatif? Bukan, slash itu berarti tergesa-gesa. Ya, orangnya tergesa-gesa.
Alright, jadi kesimpulannya seorang Deviana adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Oke, yes, memang dia senang belajar, tapi ada saatnya sebentar ya, dia terbuka juga dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Dia pintar, otaknya luas, dan dia orang yang tergesa-gesa. Daya tangkap dia dalam menguasai materi-materi baru butuh sedikit waktu. Jadi butuh didukung dengan banyak demonstrasi atau visual karena dia bulat-bulat. Komanya kayak gitu tuh. Iya, koma titik yang berupa slash berarti ya itu nanti gue bahas di tempat lain. Tergesa-gesa. Salah satunya memang tergesa-gesa dan paket yang nempel dengan orang tergesa-gesa biasanya temperamen. Temperamen. Ya, karena dia tergesa-gesa, dia nggak sabaran. Jadi Iya. kalau dia ketemu sama orang yang sepertinya nggak bisa sesuai yang dia inginkan, dia jadi temperamennya keluar. Nah, dia kan nanya temperamen itu dilihat dari huruf Oke. T-nya juga nanti. Dia kan nanya bagaimana merubah agar bisa lebih bagus lagi dari tulisan tangan. Nah, coba lo berhubung dia udah submit tulisan tangan, lo kasih lah tips dia buat bisa terapi tulisan tangan buat dia yang kira-kira yang paling dibutuhkan apa? Sebenarnya tergantung dia mau apa sih. Ya, mungkin oke, yuk belajar huruf I jangan dikasih slash karena sifat slash itu Supaya percaya diri dan terus semangat. Dia mintanya itu. iya, tentu, iya, tetap ya. Jadi huruf I yang harus diubah karena I-nya mengganggu banget. Ya, I itu nggak pernah boleh slash karena slash pada huruf I masuk ke dalam kategori negative trait gitu ya. Jadi kita nggak mau itu ada di tulisan tangan kita. Jadi yuk ilangin pada saat nulis huruf I, yuk jangan dikasih slash tapi titik. Oke. Gitu ya. Itu akan bantu Deviana untuk ngontrol emosinya supaya lebih terkontrol. Oke. Oke, itu yang mungkin gua akan saranin. Di luar itu gue nggak melihat hal-hal yang terlalu mengganggu sih Deviana ya, jadi tergantung pengen apa, pengennya bisa apa. Tunggu bentar, gue mau nanya lagi. Tadi kan lo bilang jangan tergesa-gesa, tapi ini huruf M-nya bulat loh. Ya beda-beda. Huruf M yang bulat itu kemampuan dalam menyerap sesuatu. Oke. Beda ya, kemampuan daya tangkap dia dalam mengelola informasi atau making decision dia takes time, dia butuh waktu lebih ya, karena dia butuh fakta lebih begitu. Ya tapi pada saat dia udah kuasai sebuah materi, ya dia normal, dia cepat, dia hebat. Gitu. Ya nggak ada hubungan. Sifat tergesa-gesa dia itu didukung dengan sifat temperamen yang muncul di huruf T-nya dia. Huruf T-nya dia, perhatiin. Nah, Deviana perlu belajar untuk jangan ngomong terlalu pedas sama orang, karena huruf T-nya tajam. Perhatikan cara dia menggores huruf T, palangnya ini panjang ke kanan dan runcing ke kanan. Oke. Ya, seperti pisau panjang ke kanan. Jadi dia kalau udah temperamen, kalau moodnya udah jelek nih, udah emosi udah kepancing, ngomongnya pedes. Sama kayak gua. Ya, ngomongnya pedes. Nah, jadi apakah itu bagus atau jelek? Ya, lagi-lagi tergantung peran kita di mana. Ini gue tajam ya? Iya, itu tajam. Gua Ya, juga jadi kalau ada ngomong saatnya, ya, ada saatnya jadi ngomongnya tajam. Ya, seperti itu. Nah, itu dilihat dari huruf T yang goresannya tajam seperti pedang seperti ini. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Alright, ya jadi kesimpulannya Deviana nggak terlalu banyak yang bisa dikoreksi sih, ya kecuali tadi temperamennya dan sifat tergesa-gesanya dan sifat kurang toleransi terhadap orang lain. Yuk coba dikurangi dengan merubah huruf goresan jadi titik. Nice. Sekarang kita mulai melakukan tanya jawab. Jadi mohon kalau ada yang udah nanya sekitar 10 menit yang lalu, di atas 10 menit yang lalu, tolong tanya lagi ya, karena kita nggak mungkin baca dari atas ke bawah. Takutnya orangnya juga belum tentu masih nonton gitu loh. Jadi gue akan baca dari urutan paling bawah. Alright. Oke, ini pinggirin dikit. Yes. Okay. Sini dikit. Yeah. Gimana kalau tulisan naik ke kanan tapi semakin naik semakin kecil tulisannya? Oke. Ya, jadi gini, besar kecilnya tulisan itu menunjukkan apakah seseorang ekstrovert atau introvert. Cara dia memandang dirinya. Ya, karena dari tadi nggak dibahas, kalau gua terus masukin ilmu-ilmu baru, nanti jadi bingung. Oke, minimal kalian tangkap baseline-nya naik. Berarti yuk ambil sisi positifnya, orang ini semangat, orang ini optimis, baterai jiwanya lagi full tank, dan that's good. Ya, tapi tentu konsistensi di dalam menulis size tulisannya kalau bisa dijaga ya, jangan besar jadi kecil gitu. Oke. Nah, ya, lanjut aja. Kalau tulisan tangan, tulisan yang gampang niru tulisan orang lain gimana? Mungkin dia suka niru-niru tulisan orang kayaknya lain bagus, ditiru-tiru. Jadi gini, sebenarnya dari kemarin banyak yang komen gini, kalau tulisan tangan diubah berarti apakah sifatnya berubah? Ya. Ya kan, jawabannya tentu kalau dilakukan secara rutin dan tulisan yang kita ubah secara sengaja tadi menjadi tulisan naturalnya kita, otomatis sifat pasti berubah. Yes. Otomatis. Ya, tapi tentu untuk perubahan sifat akan butuh waktu, ya, akan butuh waktu. Jadi yes, orang bisa memalsukan tulisan, tapi dia nggak bisa dalam waktu yang lama karena badannya akan menimbulkan kesan yang nggak enak.
Iya. Itu ya. Jadi jawabannya sebenarnya sesimpel itu. Sebenarnya itu sama aja kayak lu biasa tulisan pakai tangan kanan, terus lu tiba-tiba pakai tangan kiri. Bisa aja, tapi lu nggak nyaman kan? Gelisahnya kayak gitulah, mirip-mirip Exactly, lah. Iya, ya, gelisahnya exactly. kayak gitu. Right. Kalau tulisan huruf besar semua dan tegak gimana? Huruf besar tegak Yang huruf adalah besar, ya? orang yang pengen tampil menonjol di lingkungan di mana dia ada. Dan biasanya ya memang dia nyentrik sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang menulis huruf besar di sebuah kata yang tidak seharusnya ada huruf besar, ya basically orang ini pengen tampil unggul, pengen diakui. Nah, jadi apa yang terjadi kalau orang ini tidak diakui atau tidak mendapat respect dari orang-orang di sekitarnya, ya tentu dia jadi bete. Biasanya Oke. gitu. Nah, ini Ya, kalau tulisan Y melengkung ke bawahnya seperti G, itu ada artinya nggak kok? Yes, jadi huruf Y, huruf G yang ada gelembungnya, itu biasanya kita lihat nafsu seksnya seseorang tuh gimana. Ya, jadi seru sih sebenarnya, karena pada saat kita melihat tulisan tangan, kita bisa melihat apakah orang ini memiliki kehidupan seks yang sehat atau tidak, memiliki nafsu yang sehat atau enggak. Kalau Gitu nafsu yang sehat itu berarti G-nya ada gelembung. G-nya ada gelembung. G gue ada gelembung. Nggak boleh lihat G-nya lagi ada tulisan gelembung, tangan right, ya? gua. Oke, jadi kalau kalian melihat tulisan tangan cewek, kalau kalian cowok tentunya, lalu kalian lihat cewek lalu gelembungnya gede, berarti kita bisa katakan orang ini punya daya imajinasi dan nafsunya itu menggebu-gebu. Meskipun itu besar. belum menikah lah ya. Meskipun belum menikah, karena kan itu nggak ada kan urusan sama karakter. menikah nggak menikah, Iya, oke, gitu ya. Itu oke. birahi soalnya. Right, gitu. Oke, Kak, kalau tulisan bagus atau tidak yang berubah bergantung jenis bolpennya gimana, Kak? Bagus atau tidak? Tapi tergantung jenis Ya, bolpen. lagi-lagi bagus atau tidak, tolak ukurnya apa? Karena di dalam ilmu tulisan yang kita lihat bukan bagus jeleknya tulisan, tapi cara dia menggores huruf-huruf tertentu. Ya, Oke. jadi itu nggak bisa dibahas. Cuma intinya yang kita lihat adalah cara dia menggores huruf. Nah, ini dari tadi pertanyaan udah serupa, ini udah banyak banget yang nanya gini. Bagaimana dengan orang yang tulisannya bagus tapi lamban dan bisa menduplikat tulisan orang lain yang bagus-bagus? Orang yang tulisan tangannya lamban berarti memang orang yang proses berpikirnya pelan. Jadi orang ini nggak multitasking. Kalau dikasih multitasking dia hang. Pernah nggak sih ketemu orang yang kalau lu suruh ini, dia belum selesai, lu suruh lagi, dia hang, dia diem. Iya, Jadi iya, gua harus iya, gimana iya. dulu sih dia Iya. hang. Ya itu ciri-ciri orang yang tulisan tangannya pelan. Ya karena dia nggak bisa nulis cepat karena prosesornya memang nggak terlalu cepat. Jadi dia harus satu-satu. Kelarin satu, baru satu lagi, baru satu lagi. Nah kalau kalian udah tahu kelemahan dan kekuatan kalian seperti itu, ya jangan terjun di pekerjaan yang menuntut Ngerti. ini gitu ya. Kerjaan yang multitaskingnya banyak. Iya itu. Nah, terus Alright. ini mungkin maksudnya gini loh, dia tuh kayak benar-benar duplikat tulisan orang lain yang bagus-bagus. Jadi kayak moodnya bisa jadi berubah-berubah atau gimana kali ya? Lagi-lagi kalau itu hanya dilakukan cuman sesekali aja itu nggak ada arti Iya. khusus sih ya. Karena yang kita lihat adalah tulisan nyamannya kalian, tulisan normalnya kalian. Iya. Itu yang dilihat. Oke. Alright. Tulisan tangan saya ada 3 jenis, Ci. Kadang bingung juga itu gimana. Oke, tulisan tangan 3 jenis bisa diartikan seperti apa karena nggak ada contohnya. Cuma umumnya kalau tulisan tangannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang kiri, ada yang kanan, itu juga bisa diartikan itu ya 3 jenis. Ada yang ke kiri, ada yang tegak, ada yang kanan. Nah, ini pribadi ganda ya. Kalau kalian ketemu sama orang yang kepribadiannya kok seperti beda, hari ini kayak gini, besok kayak gini, ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tulisan tangannya miring kiri kanan Oke, nggak oke. stabil. Alright, ya dan itu nggak bagus ya. Kalian harus tentukan mau kiri atau kanan, jangan kiri kanan tegak, kiri kanan Iya. tegak. Tulisan tegak bersambung, Alright. nah ini mesti ada contohnya Harus ya. ada contoh. Cumanya kalau Cuma intinya kalau tegak Iya. itu berarti kalian balance aja secara Iya. logika dan emosi. Right? dan kalau bersambung biasanya cerdas juga. Iya. Ya bersambung biasa proses berpikirnya cepat. Ya proses berpikirnya cepat, daya tangkapnya cepat. Itu aja. Iya, bukan berarti yang tidak bersambung nggak cerdas ya. Cumanya kalau yang Proses bersambung berpikirnya proses beda. berpikirnya lebih cepat aja ya. gitu loh. Jadi kalau tapi biasanya kalau debat sama orang yang tulisan tangannya cetak, ya jadi yang cetak debat sama yang tulisan tangannya sambung, yang cetak biasa kalah. Oh gitu. Nah, jadi yang cetak itu biasa baru kepikir setelah debatnya selesai. Wah, gue harusnya tadi mau Oke, ngomong ini oke. nih, gue baru gitu ya. Jadi seperti itu. Alright. Oke, bentar. Gue lagi bacain lagi nih yang sebelum atau yang baru-baru aja ya. Kalau nggak punya tulisan tangan, Kalau nggak punya tangan buat nulis gimana Kak? Bodoh amat. ya berarti nggak cocok sama materi hari ini. Gitu Benar, ya. kalau huruf kecil T, F, X, Z, 4, 7 kan termasuk huruf yang dicoret juga. Itu gimana ya? Huruf Ada yang dicoret palangnya. seperti apa ya? Ada palangnya. Sama ya, kapan? Cuman khususnya di grafologi yang kita pay attention banget itu T. T ya? Ya, huruf T ya. Oke. Kalau kadang M-nya lancip, kadang bulat gimana? Oke, kadang M lancip, kadang M bulat, berarti kombinasi berpikirnya berbeda. Maksudnya kombinasi.
Ya, M lancip itu investigative thinking. Ada orang yang gini, Tin, besok kita libur loh. Nah, orang yang M-nya lancip, dia nggak gampang percaya. Nanti dia akan, masa sih? Dia akan cari buktinya dulu. Oh iya bener. Nah, investigative thinking. Ya, itu yang M-nya lancip. Nah, M-nya bulat, itu berbeda. M-nya bulat memang dia butuh waktu untuk cerna sesuatu. Ya, jadi memang kombinasi. Itu jawabannya. Kayaknya mendingan pas kita bahas ini sekalian kasih contoh tulisan tangan gue lagi deh ya. Jadi bisa comparison. Oke, nah, ini mempelajari M-nya, perhatikan huruf M-nya itu lancip. M-nya gue lancip, ya, nih M-nya lancip nih. Oke, nah itu yang M-nya lancip. Ya, M yang bulat saya pikir kalian tahu lah ya, M yang bulat obvious banget kok, seperti bakpao. Oke, berarti kalau M-nya gue lancip, berarti ya, gue orangnya nggak gampang percayaan, dia nggak gampang menerima informasi begitu aja, dia mau ngetes, dia mau buktikan sendiri. Itu bukan M-nya bulat? Bukan. Jadi M-nya, jadi gini, M yang lancip, orang ini contoh nih, Tin kita besok libur. Masa sih? Ntar gue lihat dulu. Oh iya benar. Iya benar Tan. Jadi dia harus cross check dulu, alami dulu, lihat sendiri, baru dia percaya. Itu kalau M-nya lancip. Itu M-nya lancip. Kalau M-nya bulat, dia butuh waktu dalam menyimpulkan sesuatu. Beda. Kata kuncinya waktu. Iya, dia butuh waktu dalam making decision. Ya, dalam dia menangkap sebuah informasi baru pun membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak secepat yang M-nya lancip seperti itu. Oke. Jadi beda ya. Jadi kalau M yang bulat itu disebut cumulative thinking. Ya, jadi dia butuh akumulasi informasi untuk making decision. Itu aja. Ya, jadi kalau diadu nih, contoh yang M-nya lancip sama M-nya bulat, lalu dia datang ke sebuah interview kerja, mungkin yang M-nya lancip akan lebih cepat nangkep. Oke, gue ngerti. Jadi gue harus gini, dia lebih cepat menangkap. Gitu. Ya. Alright. Nih ada lagi yang nanya, kalau nulis tiap awalan selalu membuat garis besar tapi kapital itu gimana? Ya, jadi kapanpun kita melihat orang yang tulisan tangan menggunakan huruf capital di setiap awal kata, berarti orang ini ingin diperhatikan, ingin tampak, ingin menonjol. Ya, itu aja. Jadi kalau itu adalah tulisan anak kalian, ya mbok dikasih perhatian anaknya. Karena anaknya butuh perhatian itu, butuh pengakuan, ya itu gambarannya. Nah ini ada lagi, kalau malas nulis gimana Ci? Ini adalah contoh tulisan tangan gue yang sebelah kanan ini adalah tulisan tangan gue. Gue itu orang yang malas nulis, makanya tulisan tangan gue kayak dokter gitu ya. Masih lebih bagus dari dokter sih, gue masih bisa kebaca. Masih kebaca. Nah terus ada lagi yang nanya nih, kalau huruf Y sama G ekornya aneh gimana Ci? Aneh itu definisinya seperti apa? Lagi-lagi harus lihat contohnya. Kalau di gue aneh karena kombinasi huruf Y itu banyak. Kombinasi huruf Y sama G itu banyak. Tapi lu lihat di tulisan gue nih, di Facebook saya. Tadi ini gue sekilas nulisnya kayak tulisan segar, padahal ini artinya saya. Ini saking cepetnya, berarti gue nulis... Ya, pokoknya, untuk demi kepentingan materi, supaya kalian juga nggak kebanyakan materi, kapanpun kalian melihat huruf Y, huruf G yang digores ke bawah, orang ini punya stamina tinggi, energi tinggi, dan action oriented. Begitu aja dulu. Ya, action oriented, itu aja. Oke. Tunggu, kita baca lagi pertanyaan lain. Oke. Teh saya tajam banget kayak apa tuh? Kayak salib kebalik. Aduh, ketus itu artinya ya kok? Tergantung ya, yang disebut tajam itu seperti apa. Kadang pada saat orang nulis huruf T, stemnya lurus, tapi pada saat digores, memang tajamnya ke kanan. Dia bilang kayak ketus. Salib kebalik, berarti palangnya pendek banget dong. Bisa juga ya, kalau palangnya pendek banget, berarti you ada masalah dengan gambar diri nih, gitu loh. You diperbaiki gambar dirinya. Ya, gambar diri tuh apa, lu bahas lu jangan ketinggian. Gambar diri gini loh, ada orang yang meyakini dirinya tuh nggak mampu. Emang gue nggak bisa, emang gue lahir dari keluarga seperti ini, memang gue kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Jadi dia self image-nya tuh jelek. Nah kalau self image-nya jelek, berarti dia kalau ditawarin peluang dia nggak mau ambil. Gitu loh. Dia nggak berani melangkah atau mengambil sebuah tindakan yang sepertinya ini banget. Beresiko gitu loh. Lanjut. Ya, itu. Kalau risk taker tulisannya seperti apa ya? Risk taker seperti apa ya? Contoh dulu. Risk taker itu apa? Definisi risk taker itu seperti apa? Karena beda-beda setiap orang. Coba kalau gue, menurut lu apa? Suka mengambil resiko nggak? Suka mengambil resiko mungkin ya berarti cepat mengambil keputusan, iya. Enggak. Jadi gini, orang disebut risk taker, bisa nggak disebut orang itu nggak bijak? Jadi kalau dia udah pengen apa, dia mau hajar terus sampai dapat apapun yang terjadi, dia mau ini. Jadi meskipun hukum bilang nggak boleh, tapi karena dia pengen, dia akan terobos. Bisa nggak orang ini disebut risk taker? Ya bisa juga salah satunya kayak gitu. Makanya memang definisi... Ya, jadi definisi risk taker-nya harus disamain dulu nih. Tapi saya kasih tahu, kapanpun kalian melihat orang yang menulis di atas kertas HVS, tapi tulisan tangannya nabrak sampai ke ujung kertas kanan. Ada ya? Jadi
udah nggak ada space, tapi sama dia dipaksa lagi. Iya. Nah, orang ini melawan aturan. Jadi Oke. udah jelas aturannya, boundariesnya begini nggak boleh, tapi dia akan lawan. Dia akan terobos demi mencapai apa yang dia inginkan. Dan kalau itu definisi risk taker, itu saya udah kasih contohnya. Oke. Right. Oke. Nah, yang ini juga Sidik Takim ini sudah dibahas. Kalau coba gue jawab. Oke. Kalau tulis bersambung miring ke kanan gimana? Kalau bersambung itu artinya Oke. kamu Proses berpikirnya cepat. Proses berpikirnya Daya cepat. tangkapnya cepat. daya tangkapnya cepat. Terus Miring kalau ke kanan, miring ke kanan artinya kamu Ekspresif. lebih empati. Ya, lebih empati sama orang lain dan orangnya juga ekspresif. Orangnya ekspresif dan empatinya lebih besar sedikit daripada logika lah. Oke. Jadi kayak tadi contohnya kalau ada anak kecil jatuh, Ya, dia lebih bisa merasakan ya. Iya, Jadi sakit tergantung ya, Nak, perannya. gitu. Ya, tergantung perannya ya. Kalau Iya. kalian seorang konselor, psikolog, dokter, ya tentu kita akan lebih nyaman sama orang yang tulisan miring ke kanan ketimbang ke kiri. oke. Ya. Nah, spasi antar barisnya jauh, spasi antar katanya jauh, ya berarti orang ini menjaga jarak sama orang. Dan Iya. itu memang ditampilkan di kesan pertamanya juga. Ya, karena spasi antar kata dan antar Oh, barisnya ini, jauh. ini ada pertanyaan menarik. Ci, kalau orang yang bersifat boros, ciri tulisan tangannya seperti apa? Lagi-lagi itu kombinasi ya, nanti terlalu banyak materi. skip Gua dulu. boros nggak? Gua boros nggak? Hah? Ini kan tulisan tangan gua nih yang lagi dikasih lihat. Iya, Gua boros cuma nggak? lagi-lagi itu nanti aja karena ada banyak kombinasi. Daripada informasi nggak lengkap nanti Oke. jadi bingung gitu ya. Alright. Oke, tapi sekilas lu lihat gua boros nggak? Ya, boros itu dilihat dari huruf Y atau G yang ada loop sebenarnya. Cuma nanti aja. Udah, nanti aja ya. Kata lu huruf G huruf Y ada loop, katanya nafsunya gede. Iya, betul. Itu salah satunya, tapi biasanya orang akan tanya sama gua gini, "Ton, kantong duit gua gimana?" Nah, Oh, kantong duit iya, itu iya. dilihat dari loop sebenarnya ya. Kalau Jadi ada banyak loop, ya. kantong duitnya ada. Ya, tapi bukan berarti orang yang nulis huruf Y dan G dengan loop bukan berarti dia kaya. Cuman, yes, dia memiliki kantong uang yang besar. Tapi Tapi kombinasi apa yang lagi. dia lakukan, iya dalam kehidupan dia ya itu kan menentukan. Tapi potensi kantong uangnya ada gitu loh. Oke. Ya itu. Lanjut. Kalau Right. tanda tangan bisa kebaca nama, namun terdiri dari dua kata terpisah. Nggak ada masalah. Intinya pada saat tanda tangan itu berbentuk nama, berarti kamu menampilkan diri apa adanya. Oh. Ya, itu. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya tulisan saya seperti dokter, kadang-kadang pas lagi males, terus rapi pas lagi santai, gimana? Oke, lagi-lagi tulisan normalnya seperti apa itu yang dilihat, itu yang dianalisa karena itu sifat aslinya. Iya. Ya, jadi oke. bukan tulisan sementaranya. Right. Oke. Kalau tulisannya campur antara sambung dan terpisah, gimana? Lagi-lagi kombinasi. Ya, ingat sifat orang itu nggak ada mutlak ini atau mutlak ini. Terkadang ada kombinasi. Ya, jadi kalau huruf sambung dan hurufnya terpisah berarti ya Iya. bisa multitasking at Iya. one time, tapi di lain waktu atau di kondisi tertentu ya nggak bisa multitasking. Kombinasi. Oke? Oke. Nggak ada yang obvious di situ. Ini yang tadi sempat dibahas oleh Tony. Kalau huruf I tapi titiknya bulat, Oke. itu artinya orangnya kreatif. Orangnya kreatif, ya biasa nyentrik sih biasanya, ya jadi dari cara berpikir atau cara berpakaian dia juga kelihatan, ya dia ingin tampil unik soalnya, Oke. gitu, ya dia ingin. Ini Nah, lucu. Kalau pas tulis tintanya pada belepotan ke tangan. itu berarti ganti pulpennya. Alright, ya itu ganti pulpennya. Wah, yang Oke. ini bagaimana dengan orang yang punya kebiasaan merobek kertas saat dia merasa tulisannya kurang rapi? Sama ya, pada saat kita menulis lalu kita nggak nyaman sampai kita robek atau kita coret, berarti ada sesuatu di bawah sadar yang dimana dia nggak puas sama kondisi hidup dia. Oke. Dan itu nanti perlu dicek tulisan tangannya. Nah, ini cara latihannya nih gimana? Kalau tulisannya tetap nggak bisa naik-naik, mentok-mentoknya datar aja, dan di baris berikutnya tetap turun. Tipsnya Yes. dong gimana Ya, naikinnya? jadi itu karena memang mungkin kamu lagi down, lagi banyak pikiran, lagi mumet aja gitu loh. Iya. Ya, jadi yuk namanya terapi tentu kita belajar secara sadar. Kan banyak orang bilang lu semangat dong. Ya mau gimana semangatnya? Beban gua lagi gini banyak gitu Iya. kan. Nah, ya udah salah satu triknya memang naikin tulisan. Ton, gue udah ngerti, gue dari tadi coba nih naikin tulisan, tapi nggak bisa-bisa. Berarti memang lagi mumet banget, sehingga pikiran bawah sadar nahan. Meskipun kita mau secara sadar, pikiran bawah sadar nahan. Dan karena namanya terapi, tentu yuk latihan, lakukan dengan sadar. Itu kata kuncinya. Dan karena hari ini pembahasannya adalah tentang tulisan tangan, kita nggak bahas teknik lain untuk merubah program. Ya, di lain kesempatan kita bahas metode yang lain. Ci, beda tulisan cocok pekerja dan entrepreneur gimana? Oke, lagi-lagi yang dimaksud dengan cocok dengan pekerja oke, atau gini, cocok gini, entrepreneur gini, itu gini. seperti apa? Yes. Contoh, kalau misalnya gue lagi mau cari ART nih, asisten rumah tangga, Alright. tapi orangnya tuh yang nurut gitu loh. Yang Oke. nurut, yang namanya ART kan. Kadang kalau misalnya dia sotoy kan gue juga kesel Oke. dong.
Yang nurut, terus yang nurut dulu Oke, deh. ya. Nah, jadi kapanpun kalian mau cari, mungkin seperti Christine tadi, Yang pengen gampang cari dulu. ART yang gampang atau yang nurut, atau mau nyari pasangan yang enak disuruh-suruh dan dia nggak nyimpen, ya. Cari yang tulisan tangannya ringan. Ya, jadi pada saat orang nulis di atas kertas, biasanya kan tekanannya ada yang neken, ada yang ringan. Nah, pada saat orang nulis, kalian raba bagian belakang kertasnya. Ya, kalau enggak keraba sama sekali, berarti kita katakan orang ini tekanannya ringan. Oh, Nah, jadi orang yang oke. tekanannya ringan, dia nggak nyimpen. Dan Oke. orang ini enak untuk disuruh-suruh dan dia nggak nyimpen. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi kalau orang yang neketnya nulis sampai kayak di Yes. pasti kan kepegang tuh guys Yes. belakangnya. Itu biasanya orang yang masih Ya, energinya lebih, otomatis kalau dia marah, atau dia dendam, atau dia nyimpen kepahitan, nah itu nyimpen tuh. Nyimpen, Oke, ya. Jadi oke. lepasnya agak lama sebenarnya gitu. ciri-ciri orang jujur dong. Kagak Nanti nyolong lagi. deh, yang kagak nyolong. Ya kan tadi udah dikasih tipsnya. Untuk tahu nyolong atau nggak nyolong, Suruh ya, tulis tangan. suruh dia nulis. Nanti pada saat kalau emang dia nyuri, akan ada perbedaan di kata tertentu atau ada penekanan di kata tertentu. Itu aja. Ya, jadi nggak bisa nanyanya gini, yang nggak nyolong gimana? Ya kalau lu taruh duit di mana-mana, nggak nyolong juga pengen nyolong gitu kan, berarti ya. Jadi harus bisa dibedain. Jadi ini bukan masalah karakter, tapi in case kalau emang Oke, terjadi oke, sesuatu oke, dan oke. kalian pengen deteksi pelakunya, caranya udah saya kasih tahu. Jadi contohnya kayak misalnya ada yang nyolong duit 500.000 nih. Hmm. Terus oke guys, coba ceritain kamu dari tadi pagi ngapain aja. Dan apakah kamu melihat uang 500.000 itu? Yes. Contoh gitu. Yeah. Terus misalnya ada yang nulis, saya dari tadi pagi nyapu, habis nyapu, beberes, lalu saya kerjain pekerjaan saya di depan komputer misalnya. Dan saya sama sekali tidak melihat uang 500.000 rupiah. Nah, bisa jadi Nanti di pas tulisan 500-nya itu turun. ada sedikit turun. Ada gitu kata ya. yang turun, iya. Nah, itu berarti Atau ada yang ditekan. bisa aja kan dia under pressure gitu loh. Belum tentu nyolong kan? Ya tergantung, makanya kan di-compare, Di-compare, ya, oke. di-compare dari 3 kandidat, 3 suspek dilihat gitu. Biasa Oke. obvious kok, biasa cukup obvious. Karena ingat, Oke. pikiran bawah sadar nggak bisa bohong. Oke. Pikiran bawah sadar nggak bisa bohong. Oke. Dan itu yang menyebabkan kenapa di film-film hipnosis yang kalian lihat, orang dibikin trans, lalu diajak ngomong, dikorek-korek, sepertinya kok cerita semua gitu ya. Karena memang pikiran bawah sadar nggak bisa bohong. Alright, ya. Oke. Nih, ada perbedaan nggak kalau orang yang memperbaiki tulisan yang salah ditulis dengan ditimpa atau dicoret dan dihapus dengan tip X? Ya, lagi-lagi gini, sampai kita melihat orang yang menulis, lalu dia salah, dia coret. Kenapa sih dia sampai coret? Ya karena dia nggak mau kelihatan salah. Kalau coretannya ringan, itu wajar. Tapi kalau sampai diuwek-uwek, atau sampai ditutup benar-benar, ya tergantung ya, karena kan ini bicara dengan stipo ya. Cuman dalam ilmu tulisan yang kita lihat itu sebenarnya coretan sih. Ya, kalau coretan itu sampai diuwek-uwek begini, tanpa adanya stipo, berarti ada sesuatu di bawah sadar dia yang mengatakan, gue nggak boleh salah. Masih banyak masking lah. Ya, masih banyak masking. Enggak, jadi ada sesuatu di belief sistemnya dia bahwa gue nggak boleh salah. Iya. Hidup itu nggak boleh salah. Gua Kalau harus salah, terlihat gue harus terlihat perfect Iya, gitu loh. Ya, oke. dan itu dilihat dari coretan. Ya, itu mungkin yang di take note aja. Kalau Apa tanda tangannya cuma tanda titik, itu bukan tanda tangan, itu namanya titik. Ini Roy Ambarita kayak dari tadi kalau nanya lucu-lucu. Oke. Tulisan mana sih? Kalau salah tapi terus diperbaiki menjadi huruf yang mau ditulis gimana? Ya tergantung coretannya Ya, kayak lagi-lagi gimana. tergantung coretannya ya. Iya. Kalau tulisannya kecil-kecil bagaimana? Tapi tulisannya hurufnya tinggi seperti H, T, K, D bagaimana? Ya, biasanya orang yang tulisan tangannya kecil cenderung lebih introvert ketimbang mereka yang tulisan tangannya gede-gede. Ya, artinya kalau orang yang tulisan tangannya gede-gede bekerja di sesuatu bidang pekerjaan yang menuntut detail, dia nggak cocok. Kalau orang yang tulisan tangannya besar tapi dituntut kerja di belakang meja, ruangan sempit, dia nggak bisa. Tapi yang tulisan tangan kecil bisa. Ya, jadi untuk kerjaan yang sifatnya rutin, mungkin yang tulisan tangan kecil akan lebih cocok gitu, Neng. Oke, Ci, apa benar orang yang nulis pakai bolpen lebih percaya diri dibandingkan yang pakai pensil? Tergantung. Kalau emang pilihannya nggak ada bolpen dan lo harus pakai pensil, ya itu kan nggak ada kaitannya ya ke sana, bukan? Ya nggak ada urusan. Cumanya ya ini kayaknya logika aja sih kalau Ya, pakai logika bolpen aja. kan bolpen kesannya kan kayak gue pede, tapi Yes. kalau pakai pensil mungkin bisa dihapus Ya, gitu ya. ingat yang kita belajar adalah ilmu menggores tulisan, menganalisa cara tulisan itu dibuat, gitu ya. Oke, ini Right. ini sekalian conclusion nih. Apakah dengan memperbaiki bentuk tulisan pasti bisa memperbaiki karakter? Apakah dengan memperbaiki tulisan bisa memperbaiki karakter? Jawabannya yes, tapi tidak dalam waktu cepat. Dibutuhkan terapi setiap hari nulis 3 lembar. Nulis apa aja terserah. Karena hari gini orang jarang nulis. Iya. Kebanyakan ketik gitu ya. Iya. Oke, 7 tips tulisan tangan yang bisa jadi kalau gue boleh rangkum.
biasanya adalah kalau yang tanda tangannya itu pun juga bisa kita melihat namanya. Oke, karena tanda tangan menggambarkan image atau kesan yang ditampilkan ke orang. Oke. Jadi kalau dia tampil apa adanya kan tentu lebih enak dong. Ya, oke. Jadi tanda tangan yuk harus jelas, itu yang pertama. Itu yang paling gampang dirubah. Cumanya kalau misalnya memang jangan ada coretan. Hah, jangan ada coretan? Di tanda tangan. Jadi pada saat kalian menulis tanda tangan, namanya jangan dicoret. Oh. Ya, jangan ada coretan di tanda tangan yang meng-cross nama. Oke. Yang meng-cross nama, ya. Tunggu bentar, coba lihat lagi tanda tangan gua. Oke, lihat contohnya. Contoh aja, lihat Yes, contoh. Contoh, mana contoh? Yes, itu. Ini Ya, contoh. Tunggu, belum dikasih lihat ke screen, Joy. Digedein dulu. Oke. Nah, oke, ya. Ya, jadi tanda tangan jangan mencoret nama, ya, karena orang yang mencoret namanya di tanda tangan, dia nggak nyaman sama dirinya dan tentu kita nggak mau ada itu. Ya, tapi bagaimana dong, Ton? Gua kalau nggak nyoret tuh rasanya kurang. Begitu coret dia, enak gitu loh. Nah, ya, jadi seperti itu. Itu yang terjadi, ya. Jadi yuk latihan untuk jangan mencoret. Itu soal tanda tangan, simple. Oke, yang kedua. Yang kedua berarti bentuk T yang bagus di antara dua ini yang mana? Ya, pastikan self-esteem-nya bagus, self-confidence-nya bagus, karena orang yang bisa sukses itu adalah orang yang punya gambar diri baik, yang nyaman dengan dirinya, dan punya rasa percaya diri yang bagus. Dan itu dilihat dari huruf T yang tinggi. Ya, jadi tangkainya tinggi, palangnya tinggi. Sebenarnya bagus ini gitu, yang ini. Iya, pokoknya di atas huruf A, E, I, O, U. Nah, berarti kalau sejajar masih balance ya, masih sehat ya? Pokoknya, nggak boleh di bawah huruf vokal. Apalagi kalau sampai palang T-nya itu rendah banget, berarti orang ini nggak pede, gitu loh maksudnya. Oke. Ya. Oke, berarti. Nah, kenapa dia nggak pede? Nah, itu nanti dikorek lagi. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalnya huruf T-nya kayak bintang yang ketiga, ya tentu orang itu harus rajin dong, harus ulet dong, jangan gampang menyerah dong, dan itu dilihat dari huruf T yang seperti bintang. Tapi kalau misalnya kalian huruf T-nya nggak seperti bintang, ya nggak apa-apa. Kita lihat yang lainnya lagi, lihat karena ada lain. beberapa checklist, alright? Oke. Nah, yang keempat, yuk jangan terlalu sensitif, ya. Jadi pastikan huruf D jangan ada loop-nya. Ya. Ini loop nih tuh, gelembung balon. Ya. Jadi untuk kalian yang loop-nya gede-gede banget, itu yang memang harus diubah. Oke. Ya, baseline. Nah guys, kalau ada yang mau nanya, kita paling masih live 10 menit lagi, setelah itu bubar. Yes. Coba kita, kalau ada coretan panjang di bawah tanda tangan atau nama, sama aja kah itu bagus, ya. Jadi tanda tangan memang harus ada penegasan bahwa ini saya gitu ya, itu bagus. Ya, jadi tanda tangan memang harus ada garis bawah. Oke. Kebanyakan orang tinggi tulisannya kecil itu kenapa seperti saya dan beberapa teman ini tadi sudah dibahas kepribadiannya introvert ya? Tinggi tulisan mungkin maksudnya besar kecil ya, size ya. Nah, size besar itu biasanya extrovert, size kecil itu introvert. Secara simpelnya itu. Ya, dan orang yang tulisan tangan besar dia tidak suka terlalu detail. Orang yang tulisan tangan kecil dia oke dengan hal-hal detail. Oke. Ya, itu. Saya sekolah desain, tapi kalau dilihat dari tulisan artinya nggak kreatif. Gimana biar lebih kreatif? Sebenarnya kita bisa mendefinisikan orang kreatif enggaknya banyak kombinasi ya? Banyak kombinasi, tapi tadi kita udah bahas. Yang pertama huruf T, palangnya itu naik ke atas. Yang kedua... Tunggu bentar, palangnya naik ke atas, jadi dari sini dia naik ke atas gitu, miring. Nanjak ke atas. Nanjak ke atas palangnya ya, oke terus? Ya, atau I-nya tapi berbentuk titik, ya titik pada I berbentuk bulat, ya. Atau I-nya berbentuk titik atau I-nya berbentuk bulat? Bukan, titik pada huruf I-nya bulat. Titik pada huruf I-nya berbentuk gelembung bulat. Oke, terus apa lagi? Sementara itu. Oke, sementara itu dulu ya. Oke. Kalau huruf H dan B ada loop-nya gimana, Ci? Huruf H dan B ada loop-nya, kita nggak masuk kategori karena untuk menunjukkan apakah seseorang sensitif atau enggak terhadap kritikan, yang kita lihat huruf D sama T-nya. Ya, jadi D, gelembung pada D. D yang ada loop-nya lebih sensitif dalam perasaan atau bagaimana? Yes. Ya, jadi biasanya, ya pokoknya kelihatan lah ya, ada orang yang pada saat dia lagi bete, itu kelihatan banget di ekspresi mukanya. Ya, itu ciri-ciri orang yang gelembung pada D-nya itu besar. Ya, ada orang yang meskipun dia bete, dia bisa keep it low, dan itu ciri-ciri orang yang tidak ada gelembungnya. Ci, jadi kemampuan manage emosi. Ci, kalau tanda tangan aku rumit banget sampai nggak bisa ditiru, dengan depannya ada gambar bintang, akhirnya ada gambar peace, itu bagaimana, Ci? Mau rubah tapi terlanjur dipakai di semua bank. Lagi-lagi namanya sebuah terapi, ya kalian bisa lakukan ini sebagai bentuk terapi di luar dari tanda tangan yang dipakai di dokumen resmi. Gitu sih, ya. Nah, terus seberapa persen sih ini akurasinya? Ada yang nanya nih, mana nih? Akurasinya relatif tinggi, tergantung jam terbang kalian dalam merangkum kombinasi-kombinasi huruf dan menyampaikan itu kepada orang yang menulis. Iya, jadi guys, ini nggak bisa terlalu dipaksa letter luck, kayak misalnya, oh lu
M-nya begini nih, berarti lu begini. Padahal bisa Iya. jadi ada faktor huruf-huruf lain di dalam kalimat dia itu yang bisa merepresentasikan karakter dia ya secara menyeluruh Iya. gitu loh. Contoh orang yang ekstrovert tadi kita hanya belajar secara simpelnya tulisan tangannya besar, tulisan Iya. tangannya miring ke kanan. Tapi apakah pada saat kita melihat orang yang tulisan tangannya besar dan miring ke kanan, kita bisa simpulkan orang ini ekstrovert? Most likely iya, tapi ada 5 kombinasi lainnya yang kita perlu checklist sebenarnya. Ya makanya Ya, topik kali ini lebih ngomongin ciri-ciri Yang gampang-gampang orang aja. sukses, ciri-ciri tulisan tangan yang bikin sukses. Karena kalau melebar kemana-mana, ya susah guys. Ini Yes. grafologi itu bukan ilmu yang bisa lo baca di buku, cuma satu buku tipis terus kelar, enggak. Alright. Oke, kalau ada bentar, baca lagi. Orang yang mudah jenuh dengan kerjaan, ciri Oke. tulisannya gimana? Oke, jadi gini, orang dibilang jenuh sama kerjaannya karena pertama, dia tidak bekerja sesuai passionnya dia pasti. Ya, Yang kedua, dia mungkin merasa gue bosan banget di belakang meja, gue tuh sukanya ketemu orang keluar. Ya berarti memang lu salah jurusan. iya. Ya, itu. Jadi jenuh itu bukan karena kenapa? Ya karena memang lu salah ambil pekerjaan aja. Iya. Mungkin tulisan tangan lu besar, tapi kemudian kerjaan lu itu menuntut sesuatu yang berhubungan dengan ketelitian, kerja di ruang sempit, di belakang meja. Ya jelas aja lu bosan karena diri lu itu kan mau ekspresif. Betul. Ya, jadi kamu berada di tempat yang salah dan tidak heran orang yang berada di tempat yang salah sepertinya dia nggak bisa maksimal karena memang dia tidak pada tempatnya. Seperti contohnya tadi tulisan huruf M ya. Ya kan tadi gue bilang orang hebat kalau tidak pada tempatnya dia jadi kurang hebat. Enggak, maksudnya yang kalau yang lebih Oh ya teliti. sama, yes betul. Ya jadi orang yang M-nya bulat kalau dia kerja di front line di mana dia harus making decision, fast decision, ya tentu dia jadi kurang cocok di situ Kurang dan dia nyaman jadi lah. merasa nggak nyaman. Mhm. Ya itu, dan otomatis bisa nggak orang itu dibilang jenuh, pasti akan terjadi kondisi jenuh tadi. Dia akan merasa, aduh gue kayak nggak cocok di kerjaan ini, tapi gue nggak bisa kabur. Ya, oke itu. Jadi tujuan kenapa kita belajar ini supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami pasangan, anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tahu harus gimana. Ya, khususnya kalian yang punya anak, ini penting banget ya. Contoh kalau huruf T pada anak kalian itu pendek, ya mbok jangan ditekan terus, ya harus banyak di-appraise. Ya harus kasih pujian, ya kasih Oke. penghargaan yang lebih gitu. Ci, kenapa kalau aku nulis love itu penuh kehati-hatian? Ada masalah dengan love? Iya, biasanya gitu. Ya kapanpun kita menulis sebuah kata dan harus hati-hati di situ, biasanya itu pesan pikiran bawah sadar ada sesuatu di situ. Ci, tulisan diulang ditebelin gimana bisa ya tulisan Ya, diulang tulisan ditebelin? ulang ditebelin berarti ada penegasan di topik itu. Tentu nggak semua huruf dia tebelin, huruf-huruf tertentu aja atau kata-kata Iya. tertentu. Oke, ya. Oke, Ya, jadi oke. itu namanya terapi. Apakah ada saran buku untuk yang buku yang bisa dibaca? Jawabannya ikut kelas aja lebih enak ya. Iya, karena itu beneran beda. Jadi bisa interaktif seperti ini langsung. Kalau huruf E gelembungnya kecil sampai kadang nggak kelihatan miring, terus udah gitu miring ke kiri. Kalau huruf E sampai tidak kelihatan gelembungnya, berarti kamu tidak terbuka terhadap input dari orang lain. Ya, Oke. kan ada orang yang memang dia nggak kurang nyaman dengan pendapat orang lain tentang diri dia Oke. atau masukan orang lain tentang dirinya. Nah itu ditunjukkan dengan E yang nggak ada gelembungnya. Oke. Ya itu. Oke guys, pertanyaan selesai ya. Kita akan masuk ke sesi penutup. Jadi memangnya lu ada kelasnya Ton? Yes, jadi untuk kalian yang mungkin kalau kalian suka, gue suka nih belajar seperti ini dan gue pengen belajar lebih dong. Yuk nanti bisa kontak ke yang ntar di post aja lah ya nomornya. Di post aja ya. Oke. di Follow deskripsi. Instagramnya aja dulu di Tonicia ya. Instagram gue di Tonicia TONNYCIA. TONNYCIA. Yes, nanti kalau ada kelas gue akan posting di situ dan kalian bisa subscribe buat kelasnya. Ntar follow Instagram. Nah terus lu ngomong Oke deh. ya, nah itu untuk kalian yang tertarik untuk belajar ilmu tulisan tangan ya. Tapi kalau kalian tertarik untuk belajar ilmu-ilmu lainnya, biasanya setiap update kelas akan saya posting di Instagram kok ya. Jadi tinggal stay tune, pantengin aja di situ. Ya, dan tentunya kalian bebas interaktif, bebas untuk tanya jawab via Instagram juga oke. Ya, itu. Jadi untuk mau belajar lebih lanjut, tanggalnya kapan dan berapa investasinya nanti akan saya umumkan soon. Oke. Nah terus gue mau nanya apa lagi ya? Gitu aja sih sebenarnya ya. Udah ya, nggak ada lagi ya? Iya, jadi kenapa sih orang belajar kayak gini? Karena banyak orang penasaran, pengen tahu karakter orang, pengen bisa baca potensi orang, pengen tahu kondisi kejiwaan seseorang. Tujuannya supaya dia bisa lebih make a better decision. Gitu aja sebenarnya. Dan ilmu tulisan tangan hanyalah salah satu ilmu dari sekian banyak ilmu pikiran bawah sadar yang mencerminkan tentang kondisi pikiran bawah sadar seseorang. Itu aja sih. Ya, kalian bisa belajar ini dulu, baru kemudian ikut kelas yang lainnya. Karena ada banyak banget materi yang seru-seru. Alright. Oke. Udah ya gitu aja ya guys. Itu aja. Gitu aja ya Ton. Yes,
Ya, itu aja. Jadi thank you banget for watching. Ini udah 1 jam lebih 50 menit. Tuh, oke, thank you banget Roy Ambarita. Oke. Wih, terbaik live kali ini. Thank you, Oke, thank insightful. you. Oke. Ya udah guys, thank you for watching. Jangan lupa juga share dan follow Instagramnya Tony Chia dan follow Instagram gue juga Kristinali27. Dan gitu aja ya guys. Oke, itu aja dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Yes, bye-bye. Bye-bye.